Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Buwirin dan kita akan kembali komentari lagi ya videonya tanpa ragi yang judul ayat-ayat jilbab dan asbabun nuzulnya yang jarang diketahui orang. Ini part ketiga guys, karena ini videonya memang panjang gitu kan. Jadi kita komentar pun lebih panjang lagi tentunya. Kita akan langsung tonton video, habis itu akan kita komentari guys. Mencatat, seorang budak wanita datang kepada Umar bin Al-Khattab. Dia mengenalnya melalui beberapa pendatang atau ansar. Dia mengenakan jilbab dalam kurung jubah yang menutupi dirinya. Dia bertanya padanya, apakah kamu telah dibebaskan? Dia berkata, tidak. Dia berkata, bagaimana dengan jilbab? Turunkan dari kepalamu. Jilbab hanya untuk wanita merdeka. Dia ragu-ragu. Maka, dia datang kepadanya dengan cambuk dan memukul kepalanya sampai dia melepaskannya dari kepalanya. Ini udah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi gini ya, kenapa Umar melakukan ini? Perlu diketahui ya, perbudakan itu bukan produknya Nabi Muhammad, bukan produknya Islam, tapi memang sudah terjadi sejak masa lampau. Dari zaman Firaun, bahkan sebelumnya sudah ada perbudakan. Dari zaman Nabi Sulaiman atau Salomo kan. Di perbudakan bukan, ingat perlu dicatat lah, perbudakan bukan produk Nabi Muhammad. Di perbudakan itu sudah ada jauh sebelumnya dan tetap ada zaman Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu diutus untuk membebaskan orang di perbudakan. Nah, caranya bagaimana ya? Allah menurunkan ayat yang mengatakan ya bahwa siapa saja membebaskan seorang budak, maka dia akan diberikan pahala sekian sekian sekian. Jadi saya lupa itu sebesar apa pahalanya, tapi pahalanya cukup besar guys ya. Makanya itu membuat kaum muslimin berlomba-lomba untuk membebaskan para budak. Nah, itu adalah menurut saya adalah cara yang elegan. Kenapa? Karena kalau sudah kita bebaskan budak, kita beli budaknya, otomatis nggak ada lagi asal orang untuk memperbudak orang itu kan. Karena kita sudah bayar gitu loh. Budaknya sudah kita beli budak itu. Tapi kita beli bukan untuk kita perbudak, tapi untuk bebaskan. Bisa gini guys ya. Karena waktu itu kan yang menguasai itu kan tentu kan kalau menguasai pun tetap ada waktu, ingat Anda ya. Itu kan perbudakan adalah semacam properti yang itu hak milik. Jadi kalau hak milik ngomongnya berarti nggak bisa serta-merta dengan kekuasaan mengambil paksa hak milik orang lain gitu kan. Karena dia waktu itu diakui memang sebagai hak milik. Sama kayak budak itu sama kayak properti. Misalnya kayak Anda punya rumah, punya mobil, kan nggak mungkin diambil paksa rumah mobil Anda. Pasti Anda akan protes gitu kan. Ya, jadi sama kayak sekarang gubernur nih atau presiden mengambil alih hak milik Anda, rumah, mobil, pasti dia akan protes, akan menimbulkan kegaduhan kan. Sama kayak budak Anda diambil lalu dibebaskan ya. Sama kayak Anda pemerintah ngambil rumah mobil Anda karena budak waktu itu adalah properti hak milik, tentu akan jadi kehebohan, kegaduhan, akan menimbulkan konflik. Makanya Allah ajarkan ya untuk membebaskan budak dulu sebelum dibebaskan, dibeli dulu ya, suatu ya dibeli ya, ditebus dulu baru dibebaskan. Jadi sama kayak pemerintah ya, pemerintah itu untuk membebaskan properti ya, lahan misalnya dia pemerintahnya misalnya mau bangun apa itu ya, dia akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang punya properti, yang punya tanah untuk bebaskan tanahnya, barulah dibangun situ semacam fasilitas apa gitu kan. Nah itu kan kalau begitu caranya, istilahnya itu ganti rugi, dia tidak akan menyebabkan kehebohan. Walaupun itu dia adalah seorang gubernur, presiden, tetap adatnya begitu ya. Bayar itu ya, bebaskan ya, bayar lunas ganti rugi baru bebaskan gitu. Jangan Anda tuh ambil paksa properti tanah orang atau mobil orang, karena itu hak milik dia. Sama kayak budak waktu itu gitu. Budak itu adalah milik yang harus ditebus, bukan diambil paksa, guys. Nah, gitu loh guys. Karena Anda harus paham logika ini sederhana loh sebenarnya. Nah, itu konteksnya ya. Makanya Islam itu terbukti Islam tuh membebaskan orang dari perbudakan. Tidak ada lagi sejak zaman itu ya, sejak zaman Nabi Muhammad itu ya, setelah kaum muslimin belum berlomba untuk membebaskan budak dengan menebusnya, membelinya, itu tidak ada lagi perbudakan dalam sejak zaman itu di dalam dunia Islam. Justru perbudakan itu terjadi di luar dunia Islam. Contohnya kayak waktu beberapa ratus tahun kemudian itu penjajah Kristen ya, penjajah Kristen dari Portugis, Inggris ya, Prancis, Belanda, Spanyol itu menjajah dunia. Mereka atas inisiasi dari Paus sendiri ya, di Vatikan. Itu Paus itu menginisiasi
penjajah-penjajah ini untuk membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat. Yang timur dikasih kepada siapa sih lupa itu guys, entah Portugis atau Spanyol. Tapi antara mereka ini dibagi kekuasaan masing-masing. Anda ke wilayah timur, Anda wilayah barat gitu. Nah itu inisiasi Paus sendiri. Nah, dengan rumusan yaitu tujuannya adalah gold, gospel glory, alias gold mencari kekayaan ya, rempah-rempah, hasil bumi, hasil tambang itu gold. Tujuan dari penjajahan itu adalah mencari gold, kekayaan. Lalu gospel, gold, gospel glory. Nah, gospelnya adalah menyebarkan Injil. Jadi penjajahan itu adalah salah satu metode untuk menyebarkan Injil ya. Jadi misionaris itu misinya tuh ya melalui salah satunya penjajahan, dan itu lama guys. Indonesia aja 3,5 abad, bagaimana dengan daerah lain? Semuanya kena, nggak ada yang nggak kena. Mulai dari Afrika, benua Asia, benua Australia, suku aborigin, bahkan hingga Asia kan, bahkan hingga sampai ke Amerika. Nah, bahkan budak-budak itu ya diangkut dari Afrika untuk ke Amerika ya, agar di sana tuh dipekerjakan di kebun-kebun jagung, kebun-kebun apapun itu ya, demi kepentingan penjajah. Lalu glory, mencari kejayaan. Jadi mereka tuh mencari kemenangan, maksudnya tuh mencari kejayaan gitu guys. Kegemilangan gitu. Nah, itu malah berlaku di dunia modern malah ya, oleh penjajah Kristen. Islam udah nggak ada lagi karena Allah nyuruh untuk membebaskan para budak dengan menebusnya gitu guys. Sementara di dunia barat ya, di dunia Kristen itu masih terjadi zaman modern perbudakan dengan melalui penjajahan. Nah, itu harus dipahami ya. Nah, jadi itu waktu itu perbudakan di zaman itu ya, zaman Nabi Muhammad dan sebelumnya itu bukan masalah remeh. Budak ini bukan udah sama kayak properti guys. Jadi kalau kita tuh nggak bisa buat sembarangan terhadap perbudakan itu ya. Hanya satu cara, itu Allah ajarkan dengan nebus ya, tebus budak itu lalu bebaskan, merdekakan gitu. Kalau tidak akan timbul konflik, kegaduhan, konflik horizontal, karena mereka merasa budak-budak itu adalah milik mereka, dan itu perlu cara cerdas untuk menanganinya. Sama kayak pemerintah dengan cerdas menangani pemasangan kota, hendak bangun suatu ya bebaskan dulu tanah warga, jangan main robot gitu kan. Nah, karena warga merasa itu adalah propertinya yang harus diganti rugi gitu guys. Nah itu dia, Allah ajarkan hal yang cerdas kepada Nabi Muhammad dan umat muslimin untuk bagaimana caranya melepaskan dunia dari perbudakan gitu guys, terutama yang ada di dunia kaum muslimin gitu kan, dunia Islam. Nah, jadi itu adalah tujuan. Jadi begitu guys. Nah, lalu gini ya. Jadi karena itu bukan masalah sepele, sehingga kan berarti kan para budak ini belum bisa diselamatkan ya. Jadi waktu itu masih, ini kan kondisi pada waktu kejadian ini kan pada waktu ayat itu belum turun ya, belum turun ayat itu guys ya, belum Allah kasih solusi ya. Jadi karena itu makanya perlu adanya pemisahan. Kenapa? Karena kalau tidak ada pemisahan ya, wanita yang budak itu berpakaian seperti wanita merdeka, nggak dipisahin itu kan, nggak diseragamkan, nanti orang-orang yang pemilik yang biasa menjadikan budak sebagai properti itu akan menyasar banyak orang gitu, targetnya akan lebih luas lagi. Ibaratnya kalau udah budak ya mau bilang apa lagi kan, memang itu budak mereka. Nah, tapi kalau bukan budak gimana? Nah, jadi kena juga kan, makanya akan lebih besar risikonya, mudaratnya. Sama kayak gini misalnya guys ya. Misalnya harus cek tanda kan, mana properti-properti yang dimiliki oleh orang-orang, dan mana properti-properti yang itu adalah merdeka, tidak ada pemiliknya. Ibaratnya properti yang tanpa tuan lah gitu guys, harus dikasih perbedaan. Karena kalau tidak nanti orang akan menyerobot gitu, ya kan? Jadi ketika orang melihat misal gini ya, Anda bayangkan ya, kenapa kayak di suatu daerah itu nggak boleh orang sembarangan matok tanah, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh sembarangan, ada prosedurnya. Karena kalau orang begitu semua klaim ya kan, yang tanah bebas pun diklaim juga, ya kan? Dan tidak ada tanda-tandanya bahwa ini adalah properti pemerintah, ini adalah hutan swaka, ini adalah kehutanan milik negara gitu kan, atau hutan lindung yang harus boleh dijadikan hak milik. Nah itu kalau ada tanda gitu dipisahkan dengan properti ini hak milik. Nah nanti orang, apalagi kayak rumah kayak
kayak rumah pribadi ini tidak ada pelangnya bahwa ini rumah pribadi, sehingga orang akan mikir kan besok nih ketika dia melihat hutan lindung kan, aku ingat kemarin ada properti itu yang nggak ada tandanya yang milik pribadi, ya kan? Nah, padahal itu adalah hutan lindung. Nah, jangan-jangan hutan lindung ini adalah milik pribadi gitu kan? Nah, bisa diklaim gitu guys. Jadi itu guys, sama kayak wanita tadi ya. Kalau misalnya wanita budak itu berpakaian seperti wanita merdeka, otomatis kan orang nanti akan berpikir, oh kalau gitu ya jangan-jangan ini bukan wanita merdeka tapi budak sebenarnya. Nah, mereka akan pergunakan itu guys. Padahal wanita merdeka hanya karena ada offset tadi. Ketika wanita budak ini berpakaian seperti wanita merdeka, makanya ada pemisahan, harus ada pemisahan ya. Karena waktu itu memang harus begitu. Ya, harus begitu. Memang masa segitu. Nggak bisa lagi kita utaati karena belum datang ayat untuk memberikan solusi, yaitu dengan cara menebusnya sehingga untuk memerdekakannya. Dulu belum ada. Makanya solusinya itu jangan campur aduk biar yang wanita mereka nggak kena, nggak diganggu. Cukuplah budak saja yang diganggu, karena memang nggak bisa lagi waktu itu kita berbuat apa-apa guys. Karena solusi itu belum diberi gitu loh. Nah, sementara kalau tidak dilakukan itu ya, nanti wanita yang merdeka pun kena juga. Jadi korbannya tambah banyak. Udahlah, cukuplah korban dari para budak lu, wanita budak lu sementara ini kan. Nah, jadi selamatkan dulu wanita yang bukan budak, itu prinsipnya. Nah, setelah datang ayat tadi ya, bahwa siapa yang membebaskan budak akan dapat pahala sekian, akan mendapatkan banyak gitu kan, kebaikan. Barulah kita selamatkan kaum muslimin itu menyelamatkan wanita-wanita budak untuk mereka tebus, bayar ganti rugi dan mereka memerdekakan. Gitu loh guys. Jadi semua itu harus dipahami ya, metodologinya tuh ada, nggak sembarangan. Karena ini masalah perbudakan waktu itu masalah serius, bukan sama kayak perlu tangan besi untuk melakukannya, nggak bisa. Karena sama kayak sekarang ada bayangkan ada gubernur, presiden dengan tangan besi, lalu menyerobot tanah warga dengan begitu saja tanpa ganti rugi. Oh heboh guys, bisa jadi perang-perangan, jadi perang itu kan, demo besar, kerusuhan kan, karena pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap properti warganya. Sama dengan waktu itu, karena budak adalah properti dari warganya, makanya nggak bisa bertindak sewenang-wenang. Gitu. Allah ngasih solusi cerdas, yaitu dengan kayak pemerintah sekarang mengganti rugi ya, menebus dan membebaskan lahan itu. Waktu dulu adalah itu ya, para sahabat umat muslimin itu membeli budak, menebusnya lalu memerdekakannya guys, gitu loh. Makanya jadi Umar ini pun udah saya katakan ya kemarin itu ya, kalau dikatakan maka dia datang kepada dengan cambuk dan memukul kepalanya sampai dia melepaskan dari kepalanya, itu artinya pukulannya terjadi bukan sekali dua kali tapi berkali-kali ya. Dan tentu pukulan itu tidak sakit. Kenapa saya bisa katakan asumsikan tidak sakit? Karena guys ya, kalau itu sakit ya, dalam artian gini, alat cambuk itu ada banyak. Bahkan ya, Anda bisa mencambuk dengan pelepah daun pisang. Mencambuk dengan pelepah daun pisang atau dengan sebatang lidi ada cambuk gitu. Nggak membekas dan tidak menimbulkan luka, nggak menimbulkan lebam-lebam, bahkan tidak ada bekasnya. Di visum pun nggak bisa. Nanti ada visum orang yang dicambuk pakai lidi, sebatang lidi. Nggak ada, bisa di visum guys, karena nggak ada menimbulkan jejak luka atau memar gitu kan. Nah, jadi kalaulah itu misalnya Umar mencambuknya dengan sesuatu yang kayak mencambuk Yesus itu ya, di film dengan penyambaran Yesus itu, tentu wanita ini jangankan dia ditunggu sampai dicambuk berkali-kali. Mau dicambuknya dia melihat Umar memakai kan Umar tuh tentu mencambuk pakai alat. Melihat alat Umar aja dia udah takut dia. Belum sempat Umar mencambuk dia sudah lepaskan jilbabnya gitu kan. Tapi kan tidak. Umar sempat memukulnya berkali-kali. Itu artinya dia nggak takut sama alat Umar. Berarti alat Umar tuh nggak menakutkan. Itu logikanya ya. Berarti Umar tuh hanya sebagai tanda dia tuh nggak setuju. Makanya perlu penekanan pemukulan. Pemukulannya adalah ya seperti Nabi juga memukul kan dengan siwak guys. Saya tahu siwak ya, siwak itu bulu halus dari sikat gigi. Itu kan nggak sakit. Pukul pakai siwak itu geli-geli malah gitu kan. Ini itu tanda kalau ini tegas gitu loh. Ini nggak main-main. Makanya Umar sebagai simbol ya, pemukulan itu kan simbol. Yang penting tidak menyakiti dan tidak berbekas gitu guys, dan tidak mencederai atau melumpuhkan kan. Nah, itu boleh. Makanya Umar memukul beberapa kali ya kan. Jadi wanita baru ngerti, oh Umar ternyata betul-betul marah, Umar ternyata serius nih gitu kan. Jadi
Jadi ya, sampai dia melepaskan dari kepalanya, guys. Jadi berarti alat Umar tuh nggak menakutkan bagi dia dan nggak bikin sakit. Makanya Umar bisa mukul sampai berapa kali, baru dia mungkin terpikir kan, Umar ini serius nih, ini mukul terus nih kan. Berarti memang dia mau nih saya sampai lepaskan jilbab ini gitu loh, guys. Jadi gitu logikanya. Untuk menilai apakah ini adalah cambuk yang mengerikan atau tidak, itulah metodologinya yang saya ajarkan tadi, guys. Kedua hadis ini diklasifikasikan sahih oleh Al-Albani dan Sadi Al-Syatari. Sadis sekali. Iya, Langsung dikatakan sadis sekali kan. Waduh, sadis ya. Jadi ada orang dicambuk yang tidak diterangkan sambuknya dari apa gitu kan. Lalu dicambuk berkali-kali. Ini saya terangkan seperti tadi itu gitu loh. Lalu dia katakan sadis gitu. Waduh. Makanya kalau dengar suatu orang dicambuk itu, Anda harus detailkan dulu. Ini cambuknya seperti apa ya? Harus ada berfantasi. Dan berfantasinya itu bukan langsung sadis ya. Bayangkan segala kemungkinan, bayangkan segala hal, bedah baik-baik, detailkan. Oh kalau begini ya, oke ini begini ya. Bukan langsung bilang dicambuk sadis gitu kan. Anda dicambuk dengan sebatang lidi sadis nggak? Dicambuk dengan apa namanya, dengan koran sadis nggak? Dicambuk dengan apa lagi? Yang apa namanya, yang dia yang tidak dia tidak rasa sakit, guys gitu. Tapi orang tuh pasti sakit ininya ya, bukan sakit fisiknya, tapi ngerasa kalau ini orang memang serius nih. Buktinya dia sampai begitunya gitu kan. Meskipun mukulnya tidak sakit, tapi kan tetap ada rasa malu. Dipukul di depan orang ramai, guys gitu. Ibaratnya itu teguran paling keras loh. Ditegur aja kita depan orang ramai kita malu kan, apalagi kalau sampai ditegurnya dengan pemaksaan kayak memukul gitu. Nah, itu poinnya di situ, guys ya. Dan maksanya pun tentu demi kebaikan bersama. Karena kalau mereka melakukan itu ya nggak dilarang, nanti akan banyak yang kena, bukan hanya kaum wanita budaknya yang kena, tapi juga yang wanita merdeka juga bisa kena jadi korbannya. Jadi untuk sementara ya cukuplah mereka saja yang dikorban dulu sampai ayat itu turun dan menyuruh kaum muslimin untuk berlomba untuk menebus dan memerdekakan budak, guys. Di Arab pada waktu itu, budak memang tidak dianggap sebagai manusia. Ya, jadi ingat ya, budak dianggap sebagai manusia itu bukan hanya di Arab, tapi di seluruhnya. Sejak zaman Nabi Sulaiman di Israel juga begitu kan. Ya, bahkan di dunia modern, bahkan waktu penjajah Kristen dari Spanyol, Portugis, inisiasi Paus di Vatikan, begitu juga nggak ada manusia memang. Ya, makanya kayak di Indonesia nih ya, kerja paksa, kerja lodi sampai meninggal, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum gitu kan. Luar biasa, guys. Nah, begitu perbudakan itu. Jadi itu bukan produk Nabi Muhammad, bukan, tapi produk yang udah ada sebelumnya. Bahkan produk itu diciptakan oleh penjajah Kristen Belanda, Spanyol, Inggris, Prancis, melalui inisiasi kreativitas atau visi misi saran dari Paus dari Vatikan sendiri, guys, gitu loh. Oleh karena itu, Allah menurunkan surat 33 ayat 59 mengenai jilbab, turun gedebuk dari langit, supaya perempuan merdeka tidak diganggu. Ya, jilbab itu bukan turun gedebuk dari langit, bukan seperti buku yang turun gedebuk dari langit, enggak. Itu semuanya keluar dari lisan Nabi Muhammad. Berarti turun dari mana? Dari lisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Allah ya, yang beliau terima dari malaikat Jibril atau langsung ya lewat lisannya. Jadi bukan gedebuk dari langit, bukan. Jadi Anda tuh yang bener lah kalau mau nyampaikan kajian gitu kan. Jadi makanya bukan Islam, nggak pernah ngaji, ngomong sallallahu alaihi wasallam aja nggak beres ya kan, ngomongnya sallallahu alaihi wasallam ya kan, ini kacau guys. Mau sosok pula bahas-bahas begini gitu kan. Allah tidak menurunkan ayat untuk menghapus perbudakan, tetapi malah menurunkan ayat. Ada ayat untuk menghapus perbudakan ya, makanya baca baik-baik, baca Quran itu yang benar, jangan asal klaim-klaim aja. Anda pernah baca nggak ayat yang mengatakan barang siapa yang membebaskan budak ya, seorang budak sama dia seperti dapatkan pahala dan kebaikan sekian-sekian siap. Pernah nggak Anda baca? Yang bilang tidak ada Allah menurunkan ayat untuk membebaskan menghapus perbudakan. Ada, Anda aja yang tidak tahu gitu kan, Anda tidak baca. Untuk menegaskan perbedaan perempuan merdeka dengan budak, Al-Quran pasti bukan firman Tuhan. Dan itu ada tujuannya ya. Untuk waktu itu memang harus begitu. Karena nggak ada solusi lain. Anda nggak bisa senaknya dengan tangan besi
merdekakan budak, nggak bisa, pasti akan timbul kerusuhan, kegaduhan. Sama seperti sekarang gubernur asal main serobot aja tanah properti orang gitu kan. Kalau waktu itu budak adalah properti, makanya pakai prosedur, ditebus, dibayar ganti rugi, baru merdekakan gitu guys. Lagi pula, kenyataannya sekarang ini banyak yang pakai jilbab, tetapi masih diganggu. Itu artinya, perkataan Allah SWT di dalam Al-Quran Surah 33 ayat 59 gagal. Kalau ada orang diganggu, ya udah pakai jilbab, yang salah bukan orang pakai jilbabnya, tapi orang yang mengganggunya. Sama kayak rumah kita sudah digembok rapi-rapi, udah dikunci luar biasa, pakai CCTV lagi, masih terampuk juga, udah ada penjaga malah. Itu berarti bukan salah yang punya rumah. Kalau yang rumah itu udah melakukan usaha maksimal, yang salah itu lah pencurinya, paham tidak? Masa itu juga nggak paham deh guys. Allah tuh memberikan saran, ya solusi, nasihat, ya kan? Yang terbaik loh, yang terbaik. Kalau kejadian juga itu namanya apes ya. Berarti memang yang melakukan itu betul-betul sudah parah sekali guys. Dan ingat ya, saya sudah sampaikan di video sebelumnya gini-gini ya. Pemicunya bukan hanya dari orang yang diperkosa, diganggu, ya. Misalnya, makanya ada dengan pengakuan ya. Para pelaku kejahatan pemerkosaan itu ya, atau pelecehan itu ya, dia kalau ada dua perspektif ya. Pertama dia ditanya kan, kenapa kamu melakukan ini? Pemicunya apa gitu loh. Nah, jawaban pertama, ciri-cirinya ya, mereka pasti akan mengaku selalu seperti ini. Saya melihat dari pahanya yang tersingkap, saya melihat paha mulusnya atau belahan dadanya, pasti begitu. Atau saya melihat tubuhnya montok, atau yang tidak tertutup aurat, pasti itu ngomongnya tentang aurat. Itu yang pertama. Kedua, saya habis nonton film porno. Nah, jadi ada pemicu dari orangnya, ada pemicu dari tempat lain. Jadi misalnya kalau ada perempuan yang sudah pakai jilbab sempurna, bahkan bokong yang nonjol ya, bokong dada itu tidak kelihatan lagi tonjolannya, itu tidak ada alasan bagi orang pemerkosa atau pelaku kejahatan sesuatu beralasan bahwa saya melihat auratnya, saya melihat pahanya, apanya yang dilihat? Tidak ada yang bisa dilihat. Nah, dia pasti alasan kedua dipakai dia. Ya saya habis nonton film porno. Jadi pemicunya bukan wanita yang tutup aurat dengan sempurna ini, tapi dari film porno, sesuatu yang lain. Paham ya? Makanya kalau mau tidak ada yang diganggu, lakukan semua hal. Jangan hanya cukup satu hal yang cukup guys. Selain wanita itu disuruh semua pakai tutup hijab, ya kan? Juga harus hilangkan itu semua film-film porno, atau wanita-wanita nggak pakai hijab tuh paksa semua pakai hijab. Jadi tidak ada celah orang untuk melakukan pemerkosaan, terganggu, pelecehan. Kenapa? Nggak ada pemicunya, nggak ada. Mau alasan dia meninggal aurat siapa? Orang semuanya udah menutup aurat. Mau alasan film porno nggak ada pemicunya. Sama kayak misalnya gini, ada orang ya, kenapa kamu makan ayam itu? Ditudung ayam di meja makan. Ayamnya kelihatan enak gitu kan, saya ayam dilapar gitu kan. Nah, tapi untuk hindari itu ya solusinya adalah itu ditutup pakai tudung, dan tudungnya tuh bukan tudung ya kayak semacam ya tudung atau apa itu penutup. Tapi yang betul-betul tutupin ayam yang sempurna, jangan kain, karena kalau kain ada tutupin ayam itu masih kelihatan luku ayamnya. Paham ya? Masih kelihatan luku ayamnya. Sehingga orang bisa bayangkan, itu di dalam itu kayaknya ayam ini. Ayamnya seperti itu tuh nampak, walaupun dia ketutup kan sama kain, tapi dia masih terlihat tonjolan pahanya itu pasti pahanya sayapnya. Wah, ada pemicunya guys gitu. Nah, makanya nggak cukup. Jadi ayam itu harus betul-betul ditutup dengan sempurna. Jadi pakai kotak lah gitu kan. Jadi orang tuh nggak bisa membayangkan itu ayam tuh gimana, karena nggak nampak ayamnya sama sekali, tonjolan pun nggak nampak. Sama kayak orang pakai jilbab, tutupnya sempurna, bahkan tonjolan bokong sama dada pun nggak kelihatan, sehingga orang tuh nggak ada yang bisa dibayangkan gitu, difantasikan nggak ada. Nah juga porno juga dicampakkan porno, karena bisa jadi pemicu juga kan. Jadi bukan hanya wanita, itu pemicunya juga dari tempat lain juga bisa. Sama kayak ayam tadi, meskipun Anda sudah tutup ayam dengan sempurna, udah kotakin bahkan gitu kan, udah Anda kotakin sehingga nggak kelihatan lagi ayam itu nggak bisa lagi difantasikan, tapi mah tahu dia melihat ayam di tempat lain. Misal di HP-nya, ayamnya enak sekali ya. Itu ada ayam di kotak itu. Nah, karena pemicu dari sini, dia buka itu kotak dan makan itu ayam. Coba. Makanya semua ditutup. Nah, Islam mengajarkan itu. Jadi nggak cukup hanya menutup aurat, tapi juga
semuanya, nggak bisa hanya sebagian saja, nggak bisa guys, semuanya. Juga film porno juga hilangkan, ya kan? Musnahkan film porno sehingga tidak ada pemicu. Ingat ya, kejahatan itu timbul karena ada kesempatan. Kesempatan itulah pemicu. Ya, makanya pemicunya adalah wanita yang tidak pakai aurat, yang ditutup aurat dan film-film porno, guys. Itu poinnya. Jadi kalau ada wanita pakai jilbab yang udah sempurna diganggu, berarti salahnya bukan pada wanita yang jilbab itu, tapi film porno, pemicu yang lain gitu, guys. Masa dia nggak itu aja, dia nggak paham, ya kan? Bukan firman Allah gagal, Anda yang gagal dalam memahaminya gitu. Tingkat kecerdasan Anda sangat rendah sekali, makanya gagal paham terus gitu kan. Jilbab tidak membuat seorang perempuan merdeka tidak diganggu seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Iya, Allah SWT. kenyataannya, sekarang ini jilbab digunakan sebagai alasan untuk menyalahkan korban. Lagi pula, Al-Quran Surah 4 ayat 34 mengajarkan suami untuk memukul istri. Gini ya, ingat ya, kita tuh harus objektif. Jangan hanya menyalahkan pelaku, tapi juga korban juga bisa salahkan. Kenapa? Karena memancing guys ya. Misal gini, ada orang yang dirampok karena dia memakai gelang, kalung emas semuanya. Pencurinya, perampok pasti salah. Tapi jangan tidak menyalahkan korban, karena gara-gara dia pemicunya ya. Kalau dia bisa jalan tanpa perhiasan, ya sembunyikan. Apa yang merampok gitu loh? Karena pemicunya ada, kita tuh harus balance ya. Jangan hanya salahkan pelaku, tapi juga pemicunya gitu. Pemicunya juga. Makanya jaga dua arah gitu. Sama kayak gini loh ya. Ada sebab mengakibat. Misalnya jangan salahkan misalnya pacar Anda mutusin Anda ya. Ada punya pacar nih. Saya tidak menghalalkan pacaran ya. Saya mengharamkan pacaran. Tapi anggaplah kalau Anda tidak mau diputuskan pacar, ya jangan selingkuh. Kan itu tibanya. Jadi bukan salah pacar tuh, bukan hanya salah pacar tuh memutuskan Anda, tapi juga karena Anda selingkuh itu gitu loh. Atau misalnya kalau nggak mau buat orang marah, jangan berkata kasar pada orang itu, atau jangan melakukan hal-hal yang memprovokasi orang itu gitu loh logikanya. Jadi yang salah itu adalah kedua belah pihak gitu, pemicu. Jadi kalau misalnya ada wanita yang pakai jilbab yang sempurna diperkosa atau dilecehkan, karena orang ini tentu bukan dari wanita itu yang bikin dia pemicu dia nafsu gitu kan. Mungkin dari lihat wanita lain yang buka aurat atau film porno. Yang salah siapa? Bukan wanita aurat ini yang salah, tapi wanita yang di pemicunya itu, yang di tempat lain tuh buka aurat, ya kan? Mungkin dia nggak berani ganggu karena itu ada suaminya, kebetulan yang pakai jilbab ini sendirian gitu kan. Nah, bisa jadi guys gitu. Atau tahu dia yang buka aurat itu adalah orang penting gitu kan. Oh ini kan yang pakai jilbab ini kan bukan siapa-siapa, tapi karena dia melihat pemicu dari orang yang nampak auratnya, makanya yang jadi korban adalah yang tutup aurat ini guys gitu. Pemicunya itu salah gitu. Kalau perempuan pakai jilbab tidak memicu itu, ya itu yang nggak salah. Yang salah itu adalah yang pemicunya ini. Jadi perempuan lain yang buka aurat, yang nampak aurat atau film porno guys. Itu logikanya. Walaupun mereka adalah orang merdeka dan menggunakan jilbab. Hal ini bertentangan dengan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Coba ya kita baca ya. Laki-laki adalah atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, laki-laki perempuan. Karena laki-laki itu tentu punya otot yang lebih kuat dari perempuan, punya banyak kelebihan lah dalam hal logika, dalam hal kekuatan gitu. Makanya pelindung gitu kan, penanggung jawab. Karena laki-laki itu lebih lah. Memang secara ini, makanya Adam kan diceraikan duluan. Hawa hanyalah diambil dari tulang rusuk Adam. Itu berarti Adam itu adalah lebih dominan pada Hawa gitu kan. Laki-laki dominan daripada wanita. Nah, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya, apalagi laki-laki juga punya kewajiban untuk menafkahkan sebagian hartanya. Sementara wanita tidak ada. Wanita itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi suaminya, nggak ada. Ini wanita itu kalau punya uang ya untuk dia semua. Tapi laki-laki kalau punya uang ya dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Makanya laki-laki itu namanya tanggung jawab. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab dalam bentuk itu. Wanita kan tidak ada tanggung jawab itu kan. Karena uang mereka untuk mereka sendiri.
Nah, perempuan-perempuan saleh adalah mereka soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Jadi ketika suami nggak ada, mereka harus jaga diri. Jangan tentang suami nggak ada mereka selingkuh atau buka aurat lalu berjalan kemana-mana gitu kan, mempertontonkan aurat gitu sengaja nggak sengaja gitu guys. Nah, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus ya, berikanlah mereka nasihat. Nusyusnya adalah perempuan-perempuan yang kayak membangkang gitu guys. Nusyus ya. Ibaratnya dinasihatin tidak dengar gitu. Itu nusyus ya. Berilah mereka nasihat. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang ya. Dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan guys. Ingat, pukul dengan cara tidak menyakitkan itu. Jadi hanya sebagai bentuk simbol kalau kita marah gitu. Kayak mukul pakai kertas koran kan nggak sakit tuh. Pukulannya nggak menyakitkan, nggak boleh menyakitkan. Saya pukul pakai apa ya, misalnya kayak kertas koran atau sebatang lidi. Nggak ya, sebatang lidi ya, bukan segenggam lidi, sebatang aja, gitu kan, untuk agar dia tuh tahu kalau karena ini kalau orang kan nggak suka ditegur, ya siapa sih suka ditegur gitu kan. Nah, apalagi dipukul, ya itu pasti akan nggak enak bagi orang itu, ya kan, walaupun nggak sakit. Nah, cuman kita cari caranya nggak enaknya yaitu nggak sakit gitu guys, sehingga itu hanya sebagai simbol kalau kita marah. Kalau kita marah kadang-kadang orang nggak sadar kita marah, kalau cuma ngomong kan, ya kan, benar kita ngomong kita marah, orang tuh masih kita ketawa, dianggapnya kita nggak serius, tertawa deh kan, bener nggak sih ini orang marah gitu kan, walaupun kita ngomong keras gitu. Tapi kalau kita udah mukul, orangnya baru percaya, oh ini marah nih, buktinya udah main fisik itu kan. Nah itu apa ya logikanya guys. Akan tetapi jika mereka menatimu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguhnya Allah mati lagi. Jadi ini adil Allah nih guys. Jadi kalau mereka itu menati kita ya dan tidak menyusahkan kita ya, jadi mereka itu taat dan tidak menyusahkan kita. Alias mereka tuh menati kita perintahkan yang baik-baik ya. Nah, setiap baik-baik mereka dengar. Nah itu kita nggak boleh mencari jalan untuk menyusahkan mereka, alias mencari kesalahan mereka nggak bisa. Nggak boleh guys. Hanya kalau mereka tuh tidak taat, disuruh tutup aurat mereka buka aurat, disuruh jangan selingkuh mereka selingkuh, disuruh jangan aneh-aneh mereka aneh-aneh gitu. Nah itu jadi caranya adalah pakai tahapan, bukan langsung pukul ya, tapi nasihatin dulu. Kamu dengar baru pisah ranjang, kamu juga baru pukul sebagai simbol kalau kita marah. Mungkin dia kita pisah ranjang, mungkin dia belum ngerti kalau belum paham dia kita marah. Pisah ranjang, mungkin abangku nih, suamiku nih lagi bad mood, cuma sebatas bad mood atau lagi kurang mood lagi gitu kan. Tapi kita pukul ya dengan tidak menyakitkan ya, dengan kertas koran, dengan sebatang lidi, atau dengan apa lagi ya, ada pukul yang nggak sakit lah, dengan kertas. Nah gitu-gitu itu dia tahu ini marah nih. Nah, baru mereka tuh bisa serius guys, karena kita kan serius. Nah, kalau kita nggak serius mereka nggak serius, makanya kita serius. Nah, maka pakai simbol-simbol itu ya, pukul dengan tidak menyakitkan atau pukul dengan keras koran, biar mereka tahu simbol kita tuh marah guys. Tapi kalau mereka taat ya jangan cari kesalahan, nggak boleh gitu kan. Nah, itu namanya keadilan begitu guys ya kan. Hanya bertindak kalau mereka tuh tidak taat gitu, karena laki-laki memang itu guys ya punya tanggung jawab untuk menafkahi hartanya sebagian. Sama kayak misalnya ya kalau orang tua lah kan bertanggung jawab pada anaknya, ya anak harus dengar orang tua. Mungkin orang tua dengan anaknya kan, paham nggak? Kalau orang tua Anda dikasih duit sama orang tua Anda, dikasih makan gitu, ya Anda yang dengar orang tua. Kalau orang tua dengar Anda berarti Anda kurang ajar berarti gitu loh. Ya, jadi anak yang taat pada orang tua, bukan orang tua taat pada anak, sama seperti ini. Karena ada kewajiban tadi, makanya istri yang taat pada suami, bukan suami yang taat pada istri gitu loh ya, logika berpikirnya. Apalagi kalau istrinya menggunakan jilbab, tidak akan ada yang tahu bahwa dia telah dipukuli oleh suaminya. Oh, jangan salah. Ya. Itu Esti Kejora kemarin pakai jilbab loh. Ya kan? Apakah nggak ada yang tahu ya dia dipukul? Gimana caranya orang pakai jilbab, orang nggak tahu dia dipukul? Gimana caranya coba? Emang dia nggak punya mulut untuk menceritakan bahwa aku dipukul?
Apalagi zaman sekarang ini coba. Emang nggak ada apa HP untuk merekam atau CCTV atau mulut orang lain gitu yang melihat saksi. Masa nggak bisa divisum gitu? Orang pakai jilbab tinggal buka jilbabnya divisum gitu. Pak, saya pukul di bagian ini bekasnya. Jadi jilbab itu boleh dibuka untuk urusan-urusan yang penting yang ada keperluan tertentu. Itu boleh dibuka. Tentu kalau keperluan visum ya dibuka itu yang visum itu pihak apa perempuan gitu, yang tukang petugas perempuan tentunya gitu kan. Nah, jadi guys harus ngerti poin-poinnya. Jadi nggak ada ceritanya kalau pakai jilbab nggak tahu kalau dipukul, nggak ada itu. Buktinya Lesti Kejora, buktinya lain-lain semua. Langsung ketahuan Rizky Bilyar tuh melakukan pemukulan karena ada lebam-lebamnya meskipun tutup hijab kan, juga ada rekaman CCTV, ada saksi juga gitu kan. Nah, jadi intinya nggak ada alasan, ini nggak logis guys, absurd. Menyalahkan jilbab dengan mengatakan kalau pakai jilbab nggak tahu dipukul gitu, mana ada seperti itu, ya kan? Ini kacau guys logika berpikirnya. Untungnya para penerjemah Indonesia menambahkan tanda kurung, sehingga ayat itu menjadi pukulan mereka dalam kurung dengan cara yang tidak menyakiti. Jadi guys ya, kenapa ada penjelasan dalam kurung? Karena bahasa Arab itu ya, kalau tidak dijelaskan ya, orang akan tidak ngerti bahwa reaksi itu, paham nggak? Misal gini ya, ketika saya ngomong misalnya ya, kamu di rumah aja ya, kamu di rumah aja ya. Nah itu kalau orang nggak paham bahasa saya, kamu di rumah aja ya, mereka tidak ngerti bahwa kalau kita ngomong di rumah aja, ya itu artinya ya nggak boleh keluar gitu. Atau misalnya gini ya, kamu pesan apa ya, gini, papa sakit nak. Kamu pesan apa ya? Papa sakit. Kamu pesankan papa apa ya misalnya? Kayak papa saya kan nggak boleh makan yang goreng-gorengan tuh guys, karena sakit kan papa saya sekarang kan. Papa saya sakit itu sekarang kan. Jadi papa sakit nak, tolong, dia bilang sama saya kan. Tapi dia belum bilang sih papa sakit. Tapi anggaplah kalau ini cuma ada paham aja ya. Jadi dia mengatakan misalnya papa sakit nak, tolong berikan papa misalnya. Ikan papa ikan rebus, ikan teri pakai jengkol tapi direbus, cabenya dimasaknya rebus. Nah, itu kalau orang nggak paham ya kan, orang nggak paham ya, dia itu nggak ngerti bahwa kenapa belinya ikan rebus gitu, yang direbus cabenya. Nah lalu dia pergi beli kan, lalu kan dia nggak paham, makanya kalau paham dia kan nggak perlu penjelasan. Jadi dia mungkin berpikir seperti ini kan, nggak enak lah, masa papaku minta belikan, nggak minta, orang yang salah paham begini guys ya, masa papaku minta, kalau saya salah paham ya misalnya, saya akan katakan masa papaku minta belikan ikan rebus sama cabai, kan lebih enak digoreng gitu kan. Nah saya tahu papa saya bilang saya sakit, papa sakit, ya nak, papa sakit, belikan papa ikan rebus, ikan yang digoreng pakai cabenya itu direbus. Nah, saya kalau nggak dijelaskan sama papa saya ya, nggak ada kalimat dalam kurung penjelasan bahwa maksudnya itu adalah sebenarnya papa sakit, belikan ini dalam kurung ya, karena papa nggak bisa makan goreng-gorengan. Nah, kan jelas semuanya kalau ada dalam kurung. Biar tuh gunanya adalah dalam kurung untuk menjelaskan maksud dari yang disampaikan, sama seperti ini. Maka harus dijelaskan dalam kurung. Kalau tidak nanti orang akan salah paham. Kita tampar lagi bisa tampar. Kalau nggak ada penjelasan itu dia bakal salah paham dan sembarangan dia mengasumsikan kan. Jadi kita itulah. Ini saya asumsinya gini guys. Bisa jadi begini ya. Papaku kan sakit, ya kan? Justru karena sakit itulah dia kayaknya nggak enak deh makan. Orang sakit itu kan harus banyak makan kan. Nanti saya malah asumsi begitu. Kok papaku sakit malah makan ikan rebus sama cabai rebus ya, apa enaknya? Nanti dia malah makan sedikit. Orang sakit kan harus makan banyak biar cepat sehat. Saya beli aja lah ikan goreng. Akhirnya salah. Papa saya nanya di rumah kan, kamu nak kok papa kan pesannya ikan rebus sama cabai rebus yang direbus cabainya.
ikannya, kok kamu beli ikan goreng? Kita bilangnya gitu, so tahu kita kan. Papa kan tadi bilang papa sakit. Lalu papa suruh beli ini. Menurut saya apa ya? Harusnya papa sakit terus makan yang enak-enak biar papa tuh cepat sembuh, makannya sebanyak. Kalau ikan rebus tuh kan gak enak apa pakai cabai rebus. Enak digoreng lagi. Nah, nanti kalau papa aku saya beli ikan yang rebus, nanti papa makannya dikit. Sebenarnya papa kan makannya sebanyak karena sakit. Makanya saya inisiatif beli ikan yang goreng aja. Kan kacau guys. Makanya perlu kalimat dalam kurung penjelasan bahwa maksud papanya itu bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah saya nggak boleh karena saya nggak, kenapa beli ikan rebus ya yang cabai rebus, karena saya nggak boleh makan goreng-gorengan gitu guys. Akhirnya kan tidak jadi salah paham sama seperti ini. Kenapa dikasih tulis dalam kurung? Karena maksudnya begitu ya, dalam bahasa Arabnya begitu maksudnya, makanya harus didetailkan. Karena banyak orang-orang yang tidak paham kalau maksudnya seperti itu. Sama kayak saya ngomong guys, maksud saya itu adalah maksud bapak saya adalah seperti itu ya, karena nggak boleh makan yang gorengan. Bukan kalau bukan karena sakit harus makan enak lalu justru beli ikan goreng, bukan. Justru karena sakit itulah pada poin lain yaitu nggak boleh makan gorengan guys, gitu loh logikanya. Ikan. Mana ada pukulan suami yang tidak menyakitkan wanita? Ada Anda mau bukti, sini saya pukul, sini yang ngomong ini ya, sini saya pukul. Saya akan pukul Anda pakai apa? Pakai kertas koran. Sakit nggak pukul pakai kertas koran? Enggak guys, jangan ada malu. Saya pukul pakai apa lagi ya? Pakai kertas apa lagi tuh kan? HPS. Sakit nggak? Saya pukul pakai pelepah pisang. Bukan pelepah pisang ya, apa daun pisang. Sakit nggak? Saya pukul pakai apa lagi? Daun apa lagi yang lebar-lebar tuh guys? Sakit nggak? Nggak sakit guys. Makanya ya, mukul tuh tergantung Anda mukulnya pakai apa. Pada pukul pakai parang ya sakit. Pada pukul pakai berang ya sakit. Pakai pentungan ya sakit. Tapi kalau mukulnya pakai kertas koran, ya kan? Makanya nih orangnya nggak ngerti. Ada pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan. Ada pukulan yang menyakitkan gitu. Contoh lagi ya, kayak Anda tahu latihan bela diri, ya, itu ada pukulan tidak menyakitkan. Ada loh pukulan tidak menyakitkan, ya kan? Apa namanya? Itu pukulan fake namanya, pukulan ica-ica. Jadi memang kena tapi tidak keras. Saya pernah guys waktu itu ya, gini. Waktu itu saya waktu itu kan gini. Waktu itu ada abang-abang ya. Waktu itu saya bercanda sama dia. Mungkin bercanda saya kelewatan. Kami baru kenal kan, sama abang-abang ini baru kenal. Dia orang Flores guys. Abang itu orang Flores. Waktu itu saya masih baru tamat sekolah deh, baru kerja. Di tempat kerja itu kan kami bercanda, lagi jam kerja saya kan. Tiba-tiba abang ini singgung. Nah, tapi saya jadi tahu kalau abang ini memang jago bela diri. Jadi gini, dia mukul saya di arah dada. Pukul saya. Kenceng mukulnya guys. Tapi nggak sakit, nggak terasa sama saya pukulannya. Cuma saya tahu tangannya melayang ke dada saya. Buktinya apa? Kancing saya guys, kancing baju nih ya, kancing baju ini copot tanggal dan terbelah dua. Itu tandanya mukul saya, karena nggak mungkin dia nggak nyentuh saya tapi ini saya tanggal sendiri kan. Tanggal guys, copot buat kancing baju saya satu dan kancing itu terbelah dua. Itu artinya pukulannya dia mukul tapi nggak sakit, hanya berefek pada kancing baju saya. Nah, itu saya yakini bahwa itu namanya itulah pukulan fake namanya. Masa tuh dia nunjukkan kalau dia tuh bisa kontrol pukulannya, presisi. Dia mukul tapi nggak kena. Kan kalau orang belajar kan harus memang berlatih mukul tuh seakan-akan mukul. Memang kencang gitu guys, tapi ditahan. Maksudnya tuh gak diteruskan sehingga objek, ngerti nggak? Kecepatan sama, misal kayak gini. Kayak orang bawa mobil ya, latihan untuk ngerem. Jadi kan mukul tuh kan ada remnya. Mukulnya tuh nggak sampai objek. Ada mukul sampai objek kan gini. Nah itu mukul sampai objek. Ada mukulnya cuman gitu. Cuma kena sentuh sedikit aja gitu. Nah jadi sentuh sedikit ini nggak sakit, tapi kecepatan sama gitu kan? Kayak gini kan. Itu kenanya nggak begitu terasa. Ini paling kan gini. Gini ya. Gini dengan gini. Kecepatan sama, tapi remnya ada gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan abang itu. Dia mukul kencang gitu, tapi ada remnya. Sehingga saya tidak merasakan sakit sama sekali. Saya terasa pukulan itu terasa, tapi nggak sakit.
Yang copot malah kancing baju saya gitu kan. Nah, itu saya tahu, oh ternyata Bang ini pandai bela diri gitu kan. Nah, jadi waktu itu kami baikan lagi. Dalam artian, Bang, saya cuman apa Bang, Abang salah paham. Maksud saya itu saya bercanda. Oh, bercanda. Maafin Abang ya katanya kan. Akhirnya kami baikan gitu. Karena memang sebenarnya itu bukan masalah, guys. Saya bercanda, cuman bercanda saya mungkin agak kelewatan sehingga dia salah paham gitu kan. Nah, gini itulah guys sifatnya gitu kan. Jadi ada pukul-pukulan nggak sakit tuh ada. Nah, ini cewek yang jadi temannya Tamparagi ya ngobrol ini adalah yang apa diasosiasikan sebagai kata itu kurang piknik guys, kurang referensi. Jadi dikiranya semua pukulan itu menyakitkan, padahal ada loh pukulan tidak menyakitkan tuh ada gitu. Benar juga. Apanya benar? Oh iya, saya pernah mendengar, katanya, sehelai rambut wanita yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya akan disiksa di neraka selama 70.000 tahun. Selain itu, katanya, wanita itu juga menarik ayahnya, adiknya, suaminya, dan anaknya juga. Itu hadis palsu ya. Gini loh guys, hadis itu ya ada tingkatannya, ada yang mutawatir, ada yang sahih ya, ada yang kurang kuat, ada yang palsu. Nah, kita yang boleh kita jadikan alasan itu hanyalah hadis mutawatir dan hadis sahih. Untuk hadis kurang kuat, apalagi palsu, itu kita nggak bisa jadi landasan kita pakai asal-asalan. Bisa kita pakai, bisa. Anda mau pakai hadis palsu bisa. Tapi dalam hal yang untuk kebaikan. Contoh ini. Coba Anda bayangkan ya, ini kan kebaikan. Kenapa? Untuk nakut-nakuti orang. Agar orang ini tidak buka aurat gitu loh. Sehingga efeknya apa? Mereka akan mematuhi aturan itu. Gitu loh. Ditakut-takuti, ya kan? Jadi ini boleh gunakan hadis palsu ini boleh dalam konteks itu. Ya kan? Jadi gunanya untuk nakutin orang ya, dan itu kebaikan biar dia tuh nggak dihukum nanti karena tidak memakai hijab, karena tetap ada hukumannya tapi mungkin tidak seperti ini gitu kan, tetap berat hukumnya tapi nggak seberat ini. Nah, jadi sama kayak bisa gini deh. Misalnya ada orang di perusahaan ya, dia sebenarnya nggak dipecat kalau melakukan kesalahan itu, ya kan? Misalnya kalau dia tuh misalnya nggak masuk kerja 2 hari, yang nggak masuk kerja 3 hari dipecat kan, ditakut-takuti. Kamu jangan bahkan sehari pun dikatakan bukan 2 hari lagi kan. Kamu jangan sampai nggak masuk kerja ya. Nanti kamu kalau nggak masuk kerja sehari aja kamu dipecat. Nah, kalau tujuan dia bilang gitu untuk menipu dalam artian Ya menipu dalam artian bahwa peraturannya begitu bunyinya dalam artian untuk agar orang ini ya pokoknya dalam artian orang ini bukan demi kebaikan. Kebaikan itu gini saya bisa terangkan yang kebaikannya saja ya. Misalnya agar orang ini tidak sampai terlambat, jangan sampai nggak masuk sama sekali. Kenapa? Karena kalau udah sehari ini takutnya dia jadi 2 hari, takutnya 3 hari. Jadi ini sama kayak misalnya kayak jam. Misalnya kenapa jam ada orang-orang tertentu yang jam itu dipercepat dia. Misalnya dia masuk kerja jam 1. Nah, dia akan mempercepat jamnya, misalnya setengah jam lebih cepat. Karena dia takut terlambat. Ya kan? Makanya dia lebih cepat datang ke kantor atau ya, tempat kerja, yang penting jangan sampai terlambat. Makanya dia kalinya dengan jam itu dipercepat. Itu sebenarnya kan nipu diri dia sendiri. Ya kan? Jadi kalau dia lagi asal kan udah jam 12, padahal hari masih sebenarnya jam setengah 12. Dia kan cepat nih, anti terlambat, cepat. Tiba-tiba udah siap semuanya, baru sadar dia, baru jam aku lupa nyempatkan jam kemarin setengah jam. Itu kan kayaknya sekarang masih jam setengah 12 ya, belum 12 itu. Ya kan dia untung kebaikan itu. Pertama, dia udah siap berangkat kerja. Ya kan? Coba kalau dia di setelahnya jamnya setengah jam lambat, terus dia belum ngapa-ngapain lagi. Nah, kedua, dia punya pilihan. Mau datang langsung ya, meskipun lebih cepat, tapi kan lebih baik karena penilaian bos akan beda sama orang yang rajin kan, yang datang kantor lebih awal. Dengan dia bilang, "Oke lah, nantilah tunggu sebentar. Yang penting udah bangun, udah siap, tinggal berangkat aja kan." Enteng lah tuh. Aku mungkin nonton TV dulu deh, nonton film atau main game, nah nggak masalah. Yang penting dia udah siap, tinggal berangkat. Kacaunya kan kalau dia belum apa-apain, hari dia 12 gitu, itu kacau guys. Ya kalau dia tepat waktu, kalau enggak gimana? Nah, tapi kalau dia siap semuanya kan dia enak gitu loh guys. Nah itu kan pasti lebih baik ya. Itu kalau itu nggak apa-apa, gunakan hadis palsu. Kayak gini ini nggak apa-apa digunakan. Jadi bukannya salah kalau gunakan hadis palsu itu ya, tergantung
penggunaannya. Kalau untuk membuat Anda lebih baik, ya apa masalahnya, gitu kan? Nah, sama kayak misalnya, kamu jangan, misalnya ada seorang anak tuh ditekut-tekuti, kamu jangan main apa hujan ya, nanti dipukul mama kamu. Padahal mamanya nggak mukul. Nah, tapi kalau dengan itu membuat dia takut sehingga dia tidak mandi hujan, ya, karena takut sama petir, nah, itu kan suatu kebaikan. Wah, gitu kan? Kenapa tidak? Itu loh guys logikanya. Jadi kita harus mengerti ya, sesuatu tuh ya, itu namanya berbohong untuk kebaikan. Ya, Anda mungkin orang ini nggak pernah dengar ya, berbohong atau kebaikan, demi kebaikan mereka nggak pernah dengar. Jadi mereka kira hadis palsu alias yang anggaplah kita anggap itu bohong. Karena hadis palsu bisa juga benar guys, kita nggak tahu. Karena itu hanya tingkatan dari ininya gitu kan. Jadi hadis palsu itu adalah hadis yang masih dipercaya mungkin ucapan Nabi Muhammad, tapi lemah sekali gitu. Lebih dekat ke nggak mungkinnya, paham ya? Jadi masih ada peluang mungkin diucapkan Nabi Muhammad hadis itu, tapi lemah sekali, bahkan hampir mustahil. Tapi tetap ada peluang bahwa itu memang diucapkan Nabi Muhammad, makanya tetap dituliskan hadis palsu. Cuman kalau untuk kondisi normal jangan, ya kan? Tapi untuk kepentingan yang memang untuk kebaikan gitu kan, untuk mendorong kita lebih baik lagi, nggak apa-apa dipakai gitu. Oh, itu adalah hadis populer di kalangan masyarakat. Tetapi, banyak ulama yang berkata bahwa hadis itu adalah hadis palsu untuk menakut-nakuti perempuan muslim, supaya mereka mau pakai jilbab. Hadis asli yang benar-benar ada adalah seperti hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6064, yang berkata bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Selain itu, ada yang seperti hadis Muslim nomor 3971 berkata, telah menceritakan... Kenapa wanita di penghuni neraka? Karena mereka banyak jadi pemicu, ya. Ya, pemicu pemerkosaan, pelecehan itu adalah bagi pihak wanita, ingat ya. Bukan di pihak laki-laki. Karena laki-laki itu beraksi karena ada reaksi, ya. Akibatnya melakukan pelecehan itu karena ada sebab, paham ya? Jadi janganlah wanita itu jadi penyebab itu, jangan, hindari, makanya itu aurat. Jadi untuk aurat itulah menutup peluang Anda itu menjadi pemicu laki-laki itu melakukan pelecehan atau gangguan, guys. Tapi kalau masih juga dia laki-laki melakukan gangguan kepada wanita berhijab, berarti bukan salah Anda. Mungkin dia melihat wanita lain yang buka aurat, teman bisa diganggu dia karena mungkin ini orang penting gitu kan, atau mungkin ada pasangannya, suaminya, tidak bisa dia diganggu lah, Anda lah yang jadi korban. Karena dia sudah melihat pemicunya yang buat dia tuh terpicu untuk melakukan itu. Nah, cuman korbannya Anda, karena dia nggak bisa melakukan itu pada wanita itu yang untuk buka auratnya karena ada pasangannya atau mungkin orang penting. Atau mungkin dia nengok film porno kan, bisa nengok porno kan, tengoknya Anda di sebelah dia, ada cewek nih. Nah, jadi bukan Anda pemicunya, tapi film porno yang ditonton dia. Jadi bukan salah Anda lagi gitu. Makanya pemicu itu adalah dua, wanita yang buka aurat sama film porno. Makanya kenapa wanita tuh jadi banyak penghuni neraka, karena mereka tuh nggak sadar mereka jadi pemicu gitu, ya, penyebab. Jadi gara-gara dia nggak tutup aurat, orang jadi berpeluang untuk melakukan pelecehan atau dosa gitu guys. Nah, itu logika berpikir seperti itu ya. Kepada aku, Suhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang... Shallallahu Alaihi Wasallam, mana ada gitu guys? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngeja itu aja nggak beres ya. Gimana Anda mau kasih pengajian ke kita gitu kan? Ini absurd guys. Minimal Anda belajar dulu lah mengucapkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guys. Itu belajar di mana deh gitu kan? Ini memalukan guys, absurd kayak gini ya. Gak pantas guys. Duanya belum pernah aku lihat. Dalam kurung satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Dalam kurung dua, wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang, dalam kurung karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis, atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria, karena sebagian auratnya terbuka, berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu, atau suka merayu. Rambut mereka dalam kurung disasak, bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga.
Padahal, bau surga itu dapat tercium dari Iya, karena mereka jadi pemicu sehingga laki-laki melakukan pelecehan dan gangguan. Ya, jadi jangan hanya selalu menyalahkan pelaku. Ingat, pelaku itu melakukan aksinya karena ada kesempatan. Makanya jangan kasih kesempatan. Ngerti nggak? Contoh, kayak Anda nih. Kenapa Anda kerja itu ngantuk-ngantuk? Ya, karena Anda ngasih kesempatan. Begadang malam hari, ngantuk itu datang dengan Anda malam harinya begadang. Yang salah siapa? Begadang Anda itu yang salah, karena pemicu. Kenapa Anda begadang malamnya sehingga pagi Anda kerja ngantuk? Paham ya? Ya. Jadi misalnya, jadi jangan salahkan tidurnya itu saja. Oh, kamu tidur 2 jam kerja itu salah. Tapi juga harus tengok pemicunya apa. Oh, ternyata kamu begadang malam. Berarti dua-duanya salah. Jadi karena kamu begadang malam ini salah, makanya kamu melakukan kesalahan berikutnya, yaitu kamu tidur jam kerja. Jangan hanya salahkan, oh kamu tidur jam kerja, lalu nggak pemicu salahkan. Nggak bisa gitu, salahkan dua-duanya. Akibat kamu salah malam begadang, ya paginya kamu juga melakukan kesalahan tambahan. Gara-gara kesalahan pertama ini penyebab kamu melakukan kesalahan berikutnya, yaitu tidur jam kerja. Gitu logikanya guys. Jadi menyalahkan itu secara objektif. Pemicu dan perbuatan itu disalahkan, bukan hanya perbuatannya saja, tapi pemicunya juga guys. Gini dan begini. Bau surga dapat tercium dari begini dan begini? Tidak jelas. Memangnya wanita muslim dapat apa dan ngapain? Dijelaskan begini itu adalah hitungan yang manusia itu tidak mengerti gitu. Di jarak segini dan segini. Itu adalah suatu nilai yang gini loh. Yang penting diterangkan bahwa bau surga itu dapat dicium dari jarak segini dan segini. Bukan pada poin berapa angkanya, paham nggak? Misal kayak gini nih. Masakan itu dapat dicium dari jarak segini dan segini. Paham ya? Itu ditujukan berarti ada 2 jarak tempuh penciuman orang terhadap masakan itu. Gitu loh. Jadi nggak perlu juga disebut spesifik. Misalnya di jarak segini itu adalah 50 km gitu. Karena gini guys ya, namanya bau itu ya, itu nggak ada jarak spesifik ya. Misalnya kayak Anda lagi masak makanan, bisa nggak baunya itu Anda pastikan, oh baunya tercium pada jarak 50 meter? Belum tentu. Jangan mundur lagi masih cium baunya. Karena penciuman orang juga beda-beda. Orang yang penciuman baik kan, mungkin lebih jauh lagi bisa cium dia. Dari jauh-jauh dia kan, bau apa nih, harum nih, ada masak wangi-wangi. Ada orang yang penciumannya nggak sebagus orang ini, ngatakan mana. Mendekat dia dikit lagi, baru cium dia. Ada orang yang lebih jelek lagi penciumannya. Kan banyak orang beda-beda, nggak semua orang punya penciuman yang sama, apalagi anjing. Binatang anjing itu guys, punya penciuman yang lebih hebat lagi. Maka anjing itu bisa mencium hal-hal kayak narkoba. Kita bisa cium, gitu kan? Anjing bisa. Para bukti itu bisa anjing cari, makanya polisi-polisi itu pakai anjing. Karena itu anjing punya keistimewaan, dia punya penciuman lebih baik daripada manusia. Nah, sama kayak tadi. Makanya nggak perlu disampaikan detail. Bau surga diciumkan dari jarak segini dan segini. Intinya adalah ada jaraknya bau surga itu. Dari jarak segini. Karena tiap orang beda-beda tingkat penciumannya gitu guys. Dan tidak ada jarak spesifik. Ya, ciumnya sampai 50 meter, mana bisa bau ditetapkan jarak berapa meter cium gitu. Ya kan? Karena bau itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang gak bisa kita tentukan jaraknya, seperti Anda bentangkan sebuah tali, nampak tuh ujungnya mana. Kalau bau kan nampak ujungnya. Ini hidung kita aja yang menerka. Kita cium kan, bau wangi apa nih? Jangan-jangan di belakang kita masih tercium, atau jangan-jangan di depan kita aja cium, karena yang orang yang sama kita itu nggak bisa mencium dari jarak segitu gitu guys. Nah itu poinnya kenapa disebutkan hanya jarak segini dan segini gitu loh guys. Jadi nggak paham tentang hal itu gitu kan. Pikirannya itu bau itu sama kayak kita mengukur bau jarak panjang penggaris segini, panjang lemari segini. Bukan begitu. Bau itu bukan benda fisik, bukan benda yang kelihatan guys. Ini orang nggak paham. Aja di surga.
Itu juga tidak jelas. Yang jelas, kesibukan para lelaki muslim di surga hayalan mereka adalah memecahkan keperawanan 72 bidadari. Nah, ini mau saya terangkan ya, apa yang didapatkan wanita di surga. Nih. Maka Anda harus belajar lah, ngaji biar paham ya. Apa yang didapatkan wanita di surga ya, sama seperti yang laki-laki dapatkan. Itu poinnya ya. Sama dengan laki-laki dapatkan. Nah, cuman ya, laki-laki kan punya sifat yang beda sama wanita, laki-laki wanita ya. Tidak ada wanita tuh poliandri, yang ada kan laki-laki poligami. Sejak zaman Nabi dulu tuh yang ada laki-laki punya istri banyak, wanita nggak ada punya suami banyak, ya kan? Wanita tuh cuma punya satu suami, tapi istri dari zaman dulu ya, zaman Nabi itu laki-laki yang punya istri lebih dari satu gitu. Nah itu kodratnya ya, kodratnya, paham nggak? Kodratnya begitu. Nah, jadi ya, lu Anda ketahui ya, wanita dapat seperti laki-laki. Dalam artian gini ya, ketika saya nanti di surga, saya di dunia punya istri punya saya nih, istri saya ini taat kepada saya, ya kan, taat, soleh gitu kan, patuhlah pada saya. Itu nanti di surga dia akan jadi istri saya lagi. Kami akan jadi sepasang suami istri lagi. Cuman Allah ubah bentuk kami, saya menjadi laki-laki paling ganteng di mata dia, dan dia jadi wanita paling cantik di mata saya, mengalahkan dari kecantikan para bidadari. Paham ya? Isi saya akan diubah Allah gimana tuh Allah di apa ya? Kalau kita sebut tuh remodeling, dipermak ulang. Kayak bahasanya plastik. Tapi tentu kalau Allah kan menciptakan ulang gitu, dengan bentuk yang jauh lebih baik, yang tidak ada bandingan dunia ini, guys. Secantik apapun tidak ada bandingannya, karena mereka menjadi kecantikan yang luar biasa, yang tidak bisa dikalahkan bandingan dunia. Jadi istri saya akan yang jadi wanita paling cantik di antara surga di mata saya, dibuat Allah seperti itu. Dan saya juga begitu, dia laki-laki paling ganteng, yang paling menarik di antara semua laki-laki yang di surga bagi istri saya. Nah, emang ada bidadari? Ada. Tapi kalau sudah istri saya paling cantik, ngapain lagi saya tidur sama bidadari itu, coba? Mending saya tidur sama istri saya yang paling cantik, yang paling menarik. Coba, Anda ada dikelilingi wanita. Ada satu wanita yang paling cantik di mata Anda, paling menarik, paling seksi, paling bohai, paling mulus, ya kan? Wanita lain mulus juga, tapi tidak seperti ini, yang satu ini. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau tidur dengan yang lain? Saya nggak mau, saya mau satunya aja. Apalagi semuanya itu tetap perawan. Yang satu ini Anda tiduri dia baru lagi, ya, dia tetap perawan terus gitu, ya kan? Jadi kayak Anda punya mobil ya, ini bukan menyamakan wanita sama kayak properti ya. Anda punya mobil 10, satu mobil Anda paling suka ya, kayak saya tuh mobil paling suka adalah Lamborghini Murcielago atau Lamborghini Diablo. Itu mobil impian saya ya, Lamborghini Murcielago atau Lamborghini Diablo. Nah, mobil ini selalu baru. Meskipun saya pakai berkali-kali, saya kendarai, masuk lumpur segala macam, mobil ini seperti baru. Ya, seperti waktu pertama kali saya beli di showroom. Selalu saya punya senang mobil lainnya. Misalnya mobil yang bagus juga, Ferrari, McLaren, apalagi Avanza, Alphard, ya kan, yang bagus-bagus lah gitu kan. Pertanyaannya, dengan mobil Lamborghini Murcielago atau Diablo yang selalu baru seperti di showroom, meskipun saya pakai berkali-kali, mau nggak saya pakai mobil lain? Nggak bakalan. Kenapa? Ini dah the best, mobil impian saya, ya kan saya pakai terus. Nggak bosan-bosan saya pakai, guys. Karena ini memang mobil impian saya gitu. Sama kayak wanita tadi, yang paling cantik, mobil paling indah di mata Anda, wanita paling indah di mata Anda, ya dia aja terus Anda tiduri, ya, yang Anda gauli. Nah, lalu untuk apa bidadari lain itu? Itu opsi kedua. Anda bisa tiduri, pecahkan perawannya atau tidak. Dan jangan lupa, itu semuanya adalah istri-istri Anda, dinikahkan, legal. Ya. Jangan anggap itu adalah hubungan tanpa status atau bukan hubungan suami istri. Istri Anda semua bidadari itu, kan? Itu adalah opsi. Anda boleh tidur dengan mereka, boleh juga tidak. Karena tidak ada memasan, nih. Anda harus tidur dengan bidadari itu kan nggak ada.
opsi. Sama kayak mobil tadi, Anda nggak dilarang memakai mobil Ferrari, memakai Alphard nggak dilarang, McLaren nggak dilarang. Itu opsi. Cuman orang yang sudah tahu bahwa ini yang terbaik, isinya yang paling cantik, dia jadikan opsi bidadari itu hanya sebagai apa? Hiasan. Ya, sama kayak Anda datang ke restoran bersama istri Anda yang super cantik. Anggaplah Anda tuh baru nikah gitu kan, pengantin baru. Pengantin baru tuh anggap istrinya paling cantik, nggak ada yang lain yang cantik istrinya kan. Lalu Anda datang ke restoran, tentu juga pengen dilayani oleh wanita cantik kan sebagai pelayan. Nah, apakah Anda mau tidur dengan pelayan itu? Kan tidak, istri Anda paling cantik loh. Ya, bahkan kalau perawan lagi istri Anda. Nah, Anda sebagai orang cerdas tidak akan mau tidur dengan pelayan itu. Nah, cuman Anda butuh mereka. Kenapa? Nggak mungkin istri Anda suruh untuk layani Anda. Tolong hidangin makanan, ambil dari dapur itu makanan, siapin dong piringnya. Apa kan nggak mungkin. Istri Anda adalah sama si Anda posisinya. Sama-sama dilayani. Ingat, di surga kita tidak melayani orang ya. Kalau di dunia, suami masih melayani istri. Dengan cara, kalau Islam ya, suami itu di dunia itu melayani istri. Masakan untuk istri, wajib tuh ya, memasakkan makanan untuk istri dan anak. Menyucikan baju mereka. Itu kalau Anda nggak tahu ya, saya tahu itu, tapi saya belum mampu menjalankannya karena saya masih fokus pada pekerjaan. Makanya saya di situ adalah kompromi. Istri saya paham kan, dia bantu saya gitu, tapi bukan berarti saya bisa maksa. Kalau dia nggak nyuci atau nggak masak, ya saya nggak bisa marah karena itu tugas saya sebenarnya gitu kan. Nah, cuman istri saya kan ngerti, dia tahu saya fokus pada kerja, anak saya 2. Nah, mungkin saya bisa kerja dua-duanya, ya udah dia ngalah ya, biar bisa kerja ya hampir 24 jam dia ngerjakan itu guys gitu. Jadi posisi wanita tuh dengan laki-laki itu juga sama-sama dilayani. Kita tidak melayani orang lagi. Nah, makanya ada bidadari itu untuk melayani kita berdua. Di bidadari itu bukan hanya melayani saya, tapi melayani juga istri saya. Paham nggak maksudnya? Ini sama kayak pasangan suami istri ya yang baru nikah. Anggaplah baru nikah tuh belum sempat tidur bareng, hanya tidur bareng tapi masih perawan istrinya, ya kan? Ya, wanita ini belum sempat dipecahkan perawannya, istrinya nih datang ke restoran bareng gitu kan pada hari pernikahannya. Tentu ya laki-lakinya pengen wanita cantik untuk melayani gitu, biar enak dipandang mata, semangat kan, enak aja kan dilayani wanita cantik. Pasti laki-laki manapun orang normal akan suka ya. Anda datang ke bank, itu pelayan cantik, pasti Anda suka. Pasti Anda lebih suka datang ke bank yang tellernya cantik ya, dibandingkan Anda datang ke teller yang tellernya yang nggak cantik, ya kan? Kalau saya sesi cantik itu yang dengan putih, langsing, ya kan? Ya gitu-gitulah guys, pakai makeup dan semacam. Jadi intinya adalah itu adalah suatu kesenangan bagi kita dan istri kita, karena istri kita juga pasti suka juga dengan wanita cantik kan. Bukannya mereka tuh lesbi, enggak. Sama kayak laki-laki juga guys. Saya suka juga nengok pria ganteng, suka saya. Saya suka nengok pria ganteng dan suka nengok wanita cantik. Makanya saya sukanya bukan hanya grup band cewek kayak Kara yang dari Korea ya. Kara, lalu apa lagi tuh ya? SES ya. Lalu G-Friend, A-Pink gitu kan. Nah, kayak gitulah. Saya juga suka grup musik pria seperti F4 gitu kan, seperti itu dari Korea. Kalau dari luar Korea tuh banyak saya guys, kayak Backstreet Boys, Boyzone. Apakah saya homo? Enggak. Saya suka laki-laki ganteng. Yang saya suka itu adalah indah aja dipandang gitu kan, bukan saya suka. Maksudnya tuh saya pengen kayak gitu guys. Saya pengen ganteng kayak mereka gitu. Kalau wanita, saya suka aja liatnya gitu, kecantikannya saya nikmati. Untuk mana kan kita laki-laki manusia kan suka yang cantik dan ganteng yang indah guys, itu wajar, bukan berarti Anda homo atau lesbi gitu. Nah, jadi istri kita juga akan senang dilayani oleh pelayan cantik gitu, ya kan? Enak dipandang mata, orang cantik itu enak dipandang mata guys gitu, ya kan? Makanya ada lihat ya, fans club itu ya, ada wanita tuh yang idolanya wanita banyak, ya kan? Jadi kayak grup JKT48 itu kan cantik itu. Kita akui lah, normal laki-laki normal akan mengatakan cantik. Nah, banyak juga fans wanita kan. Apakah mereka lesbi? Enggak. Mereka suka cantik juga. Gitu. Bagi idola. Makanya itulah logikanya. Jadi cukuplah
bidadari aja tanpa ada laki-laki lain di surga kecuali kita, suaminya gitu. Nah, jadi perempuan tuh akan sama kayak kita, sama-sama dilayani. Makanya butuh bidadari. Ini bidadari itu semacam pelayan kita, ya, pelayan. Jadi anak mungkin dong datang ke restoran berdua istri, tiba-tiba Anda memasak sendiri, ngambil makanan sendiri, siapin piring sendiri, kan itu namanya Anda tidak ke restoran. Anda kan sesuatu kan meminta dilayani. Makanya butuh pelayan. Sama di surga. Kita minta dilayani. Kenapa? Karena kita berhak. Kita sebagai orang beriman dan orang soleh, ya, berjuang dirinya untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjalankannya, dapat hak untuk nikmatan di surga. Itu dilayani. Siapa melayani? Bukan sesama kita. Kita semuanya dilayani, guys. Kita, istri kita, anak-anak kita itu semua dilayani. Siapa melayani? Bidadari. Dia bidadari itu fungsinya adalah sebagai pelayan. Paham ya? Bukan istri kita lagi melayani kita. Enggak, istri kita tuh sudah angkat kaki juga ke kita. Tinggal tunjuk aja. Pelayan, ambilkan saya susu. Pelayan, ambilkan saya daging itu steak gitu kan, gitu guys. Jadi perempuan dapat itu sama kayak kita dapat itu. Jadi ada dan kalau pecahkan peran bidadari ya, misalnya maupun nih, ya meskipun saya yakin tidak ada yang mau, karena istrinya udah paling cantik. Ngapain juga kalau udah paling cantik yang perawan terus kita, yang lain tuh kita tiduri juga. Ya mereka tuh nggak mungkin kita tiduri sekali dua kan. Coba Anda bisa nggak berhubungan Anda hanya punya maaf ya ini dewasa ya, Anda hanya punya satu kelamin. Mungkin nggak satu kelamin itu Anda pakai langsung sekali dua. Kedua wanita kan nggak bisa, pasti cuma bisa gantian kan, minimal kan. Lalu ngapain gantian dengan wanita yang kalah cantik dibanding istri Anda? Coba ya enak lah yang paling cantik terus-terusan gitu kan. Itu kalau logika cerdasnya guys. Kecuali kalau Anda nggak punya selera mungkin. Ada yang pencantik udah dikasih untuk Anda nih, Anda masih cari juga yang kurang cantik, itu Anda aneh guys. Ya kan, orang udah dikasih paling enak tuh ya sudah itu aja terus. Biasa kayak makanan. Bagi saya yang paling enak itu adalah makan pangsit. Ya, mie pangsit. Itu saya nggak mau, walaupun saya juga suka yang lain kayak nasi goreng ya, atau nasi ramas ya. Walaupun saya dikasih nasi ramas sama nasi goreng, saya tetap akan pilih makan mie pangsit Cina itu guys. Ya, nggak mau saya ganti-ganti, ya kan? Karena dan ingat ya, di surga itu ada rasa bosan juga gitu. Makanya kita akan selalu milih yang terbaik, yang paling cantik, yang paling oke lah gitu kan. Nah, itu guys, jadi logika harus dipakai. Ya kan? Kalaupun Anda mau pakai itu bidang untuk pencegahan perawan, lalu masalah di mana? Itu istri Anda juga gitu. Gak ada masalah di situ. Ya kan? Dan ingat di surga itu nggak ada lagi rasa cemburu, nggak ada. Rasa cemburu, rasa sakit hati nggak ada, rasa ngantuk nggak ada. Karena itu adalah di dunia. Di surga itu lepas kita semua dari rasa-rasa yang, pokoknya surga itu isinya kenikmatan aja guys. Nggak ada rasa susah tuh, nggak ada. Sedih, sakit hati, cemburu nggak ada lagi di surga. Gitu kan? Kalau gitu namanya bukan surga dong. Apa beda dengan dunia? Makanya surga itu beda dengan dunia. Ya, jadi semua yang enak di dunia itu ada di surga, tapi semua yang enak di dunia itu nggak ada di surga guys itu. Nah, ya itu poinnya. Lalu kedua, ingat kita nanti di surga itu ya semua itu akan disamakan umurnya. Jadi umurnya itu adalah 33 tahun. Anda, anak Anda, bapak Anda, kakek nenek Anda, bu Anda itu semuanya umurnya sama 33 tahun. Anda tidak akan melihat manusia di lain selain umur 33 tahun. Jadi umurnya semua sama 33 tahun. Nah, itu namanya keadilan. Kenapa? Coba Anda bayangkan, ada yang anak bayi di surga. Ada yang kakek-kakek. Gak adil nggak? Ini nggak adil. Misalnya kakek saya di surga itu tetap kayak kakek. Saya bugar-bugar umur 33 misalnya. Anak saya masih bayi, baru merangkak jalan. Jadi nggak adil guys. Saya sebagai umur 33, tentu kan semuanya enak gitu. Ya kan? Muka masih ganteng, otot masih keras, ya kan? Pacu lari oke, semua kencang. Lalu ada yang masih lebih sial, jadi kakek-kakek di surga. Adil nggak? Dia pasti nyarikan iri dia. Sedangkan surga nggak ada rasa iri lagi, maka logisnya dibuat umur sama semua biar nggak ada rasa iri. Jadi orang yang kakek lihat, kok aku di surga jadi kakek sih, dia tetap masih muda itu, atau anak-anak kecil, aku anak-anak sih, ya kan?
Misal ada ambil buah nggak sampai, itu dia umur 33, umur pas gitu kan. Nah, jadi semua manusia itu juga umurnya sama semua 33 biar adil, ya kan? Nah, lalu yang terakhir, ya kan? Apa ya? Ingat ya, di dunia ini ada yang meninggal tapi nggak punya pasangan di dunia, ya nggak sempat punya pasangan. Misalnya kayak Bunda Maria, itu beliau sampai akhirnya emang nggak punya suami kan? Apakah dia di surga jomblo? Nggak mungkin lah. Irilah dia sama kita. Kita sama ini surga loh, surga ini selamanya ya, bukan sebentar kayak dunia, selamanya. Dia selamanya itu dia melihat kita sama pasangan mesra-mesraan, romantis. Kan anggaplah nggak ada bidadari nih, bidadari nggak ada nih anggap, ya kan? Bidadari nggak ada. Nah, yang ada hanya kita dengan istri kita dan orang-orang jomblo yang di dunia ini nggak sempat menikah ya. Itu adil nggak kira-kira? Mereka yang jomblo ini di surga tetap jomblo. Adil nggak? Ntar ada yang udah punya pasangan, nggak adil. Nggak mungkin surga nggak adil gitu. Ya, nanti timbul iri hati, sakit hati, cemburu. Makanya itulah kenapa diciptakan bidadari logikanya. Jadi orang-orang yang jomblo bisa ambil dari itu satu sebagai yang untuk ditidurinya guys, sisanya untuk melayani dia. Itulah guna dari itu. Karena dia nggak mungkin ambil istri saya, anak saya misalnya nih, adik saya guys, adik saya itu kan meninggal tahun 2000 berapa sih lupa ya, 2010 guys, adik saya meninggal 2005, mama saya yang 2010. Adik saya meninggal tahun 2005 itu ketika dia tuh kelas 3 SMP, itu dia belum sempat menikah, ya kan? Nah, di surga nanti dia jomblo. Karena belum ada pasangan, belum sempat nikah di dunia. Lalu siapa yang jadi pasangannya di surga? Gak ada bidadari, coba. Siapa? Nggak mungkin dia ambil istri saya, istri abangnya kan? Nggak mungkin kita berbagi pasangan. Kan absurd, guys. Makanya itulah gunanya tujuan diciptakan bidadari. Agar dia bisa mengambil bidadari itu untuk biar dia nggak jomblo, paham ya? Jadi nggak ada yang jomblo surga, nggak ada guys, karena semuanya tetap pasangan. Kalau punya istri ya sama istri dia, nggak punya istri kayak Bunda Maria kayak adik saya ya sama bidadari gitu loh. Jadi anda tuh kalau ngerti konsep surga ya, itu logika semua yang isinya. Tapi karena anda tidak paham saja ya, ada cuman bahas memecah perawan 7 bidadari. Anda berarti nggak paham di situ. Itu adalah opsi. Sama kayak Anda punya mobil 10. Opsi Anda boleh pakai mobil semuanya, termasuk yang 9-9-nya itu ya. Saya mobil satu yang mobil paling Anda suka ini. Tapi kan opsi. Boleh pakai, boleh tidak. Kalau saya tidak pakai. Kenapa? Oh, ini mobil udah paling keren, ngapain saya pakai mobil itu gitu kan. Apalagi mobilnya selalu baru lagi. Sama kayak istri saya, paling cantik. Kayak Anda mau pergi restoran tadi, ada pelayan-pelayan cantik juga. Tapi kalau cantik istri Anda selalu perawan. Ngapain sih tidur dengan pelayan-pelayan itu? Enak saya tidur sama istri saya terus-terus. Padahal paling cantik gitu kan. Jadi orang cerdas itu tidak akan mau turun level. Seleranya udah bagus ya udah dia jaga selera. Apa dia turunkan selera ke yang udah dikasih paling cantik, lalu milih yang kurang cantik, yang agak secantik istrinya. Ini logika terus dipakai guys ya. Kalau orang cerdas akan ke situ larinya. Logikanya akan paham akan itu semua. Kecuali mereka ini yang nggak punya tingkat kecerdasannya rendah, sehingga mereka lihatnya hanya itu memecah perawan 7 bidadari ya, lalu itu dapat apa ya, makanya ngaji biar paham. Kalau Anda ngaji Anda tidak akan bakal seperti ini gitu kan. Mungkin kesibukan para perempuan muslim di surga adalah menonton para lelaki sibuk memecahkan keperawanan. Itu menjijikan. Saya katakan itu opsi. Dan ingat ya, kalau dikatakan sibuk memecahkan perawan wanita di surga, ingat loh, istri Anda juga perawan. Ya, bisa jadi saya sibuk memecahkan perawan istri saya. Karena istri saya habis saya perawani ya, istilahnya itu kalau kita memecahkan perawan itu kan memerawani. Habis saya memerawani istri saya, dia perawan lagi. Ya saya sibuknya untuk memecah perawan istri saya aja gitu loh. Sedangkan untuk memecah perawan istri saya sudah sibuk. Gimana saya mau bagi waktu untuk memecahkan perawan bidadari lain, coba?
makanya logika dipakai. Paham nggak logikanya? Anda punya istri yang paling cantik di surga nanti. Anggaplah di dunia nih, istri Anda paling cantik. Ada pelayan cantik. Tapi istri Anda ini perawan terus. Anda aja untuk mencahkan perawan istri Anda udah sibuk Anda. Nggak ada waktu. Maksudnya tuh, dia habis pecahkan perawan lagi. Dipecahkan perawan lagi. Apa Anda sempat tuh mencahkan perawan yang pelayan itu? Yang juga istri Anda, anggaplah dia istri Anda. Ada opsi kan? Nggak sempat guys. Ini aja nggak. Kecuali kalau ini perawan lagi, mungkin kita bisa pindah. Itu masih perawan. Ini kan perawan lagi. Ini perawan terus guys. Coba. Gimana Anda mau berganti coba? Jadi Anda harus paham logika itu ya. Jadi mencakap perawan itu, wanita-wanita di situ ya, termasuk perawannya istri Anda sendiri. Kalau saya ya, orang-orang cerdas ya, pasti akan milih mencakapkan perawan istrinya. Sibuk memecahkan perawan istrinya saja. Ya, karena istrinya paling cantik. Udah paling wah. Apa kita tuh menurunkan kualitas ya hidup kita di surga gitu kan? Jadi kalau Anda nggak cerdas nih, ya kan, kita apalagi dia pasti ya dia akan udah cantik, dia pilih yang paling cantik. Itu kalau kita tidak guys, itu cerdas kan. Terlalu mana yang paling cantik ya itu aja kita apa yang kita tidur terus gitu kan. Itu sama saja dengan neraka. Tetapi jika penghuni neraka, beda, neraka tuh nggak ada kenikmatan, nggak ada. Anda gitu loh guys, Anda tahu nggak? Bahkan melihat orang lain itu tidur bareng itu juga kenikmatan loh. Anda tahu ya, video porno itu kenikmatan. Video porno itu asal Anda tahu. Cuma memang dosa. Jadi karena ada dosa tuh yang kenikmatan. Misalnya zina, itu nikmat guys. Saya bilang zina nikmat, tapi dosa. Nonton film porno tuh nikmat, ya. Kalau nonton film porno tuh nggak dilarang, orang semuanya udah nonton film porno. Tapi kenapa orang tuh ada yang nonton film porno? Karena dia tahu itu dosa. Itu yang menghalangi dia untuk nonton film porno. Tapi Anda akan boleh nonton film porno. Orang akan senang nonton film porno karena indah. Enak nonton film porno tuh guys, ya. Kalau Anda paham ya. Ya. Jadi kesannya pun ada orang nonton ya, orang yang begitu di surga ya, mencakap perawan istrinya atau istrinya sendiri, ya kan? Itulah suatu kenikmatan gitu. Sama kayak Anda nonton film porno. Tapi kan kalau untuk film porno kan nggak boleh gitu. Dan lain gini loh guys ya, Anda tidak akan sempat melihat orang lain tuh mencakap perawan istrinya, nggak sempat. Kenapa? Anda punya istri yang Anda bisa pecahkan perawannya. Paham nggak? Contoh gini, saya punya komputer super canggih, ya kan? Saya bisa main game apa saja sini dengan kualitas terbaik ya, 4K ya, grafis tinggi, frame rate tinggi. Udah punya si komputer nih. Ya. Orang lain juga punya semuanya. Lalu pertanyaannya, ya, apakah saya punya komputer lalu saya nonton komputer orang lain? Ngapain? Saya punya sendiri. Saya mau main game tinggal main saja. Ngapain saya nonton di tempat orang lain? Cuma bisa nonton gitu. Soalnya komputer saya gunakan, saya akan sibuk dengan komputer saya sendiri gitu. Ini udah mantap gitu kan. Sama kayak gitu juga ketika sama istri kita. Istri kita udah oke nih, ngapain lagi kita nonton orang? Ini kita bisa buat sendiri. Orang yang nonton tuh ketika dia nggak bisa buat sendiri. Anda tahu kenapa orang nonton film porno? Nah, dia nggak bisa berbuat begitu, nggak bisa dia. Maksud saya gini ya, biasanya nonton film porno itu adalah para jomblo yang nggak punya istri, atau mungkin yang nggak punya pacar, atau mungkin yang punya pacar tapi pacarnya nggak mau diajak begituan. Itu yang nonton film porno. Atau mungkin dia kurang puas dengan istrinya misalnya dulu cantik waktu muda, sekarang cantik lagi, makanya dia nonton film porno. Tapi kalau di surga ya, istri Anda udah paling cantik, perawan terus. Ngapain lagi nonton film porno Anda? Ngapain nonton orang lain melakukan itu? Ya Anda bisa melakukannya sendiri gitu. Paham ya? Kayak saya nggak punya komputer, atau komputer saya jelek, orang lain bagus komputernya, masih ada peluang saya nengok komputer orang lain, minjam komputer orang lain. Tapi kalau komputer kita tuh bagus sebagus-bagusnya, orang lain juga bagus, masing-masing akan ada komputernya sendiri. Nggak akan mereka tuh nengok-nengok komputer lain. Ngapain dia udah punya paling bagus juga gitu kan? Ini itu logikanya guys. Jadi kita tuh di surga itu ya ada kita nonton orang lain tuh melakukan tidur bareng itu nggak ada. Karena kita udah sibuk tidur bareng dengan istri kita sendiri. Paham ya logikanya ya? Anda punya istri sendiri, ngapain Anda nonton orang tidur dengan istri orang lain? Paham nggak? Karena ini logikanya absurd orang ini guys, benar.
sempat-sempatnya berpikiran kalau nanti surga tuh orang tuh nonton orang tuh berbareng. Ini kan absurd. Nggak sempat lah. Anda juga punya sesuatu yang bisa Anda tidur juga. Ngapain Anda nonton orang juga? Anda tinggal melakukan yang misi Anda. Lebih enak kan melakukan daripada nonton kan. Nah, itu jadi orang ini nggak paham poinnya guys. Jadi mereka tuh merasa mikir kayak ini surga tuh kere gitu kan. Kita tuh kayak jomblo, lalu cuma bisa nonton orang. Enggak, kita nggak jomblo. Kita punya visi yang cantik juga, lebih cantik malah di mata kita. Ya ngapain kita nonton? Ya kalau kita langsung lakukan gitu kan. Jadi memang orang ini absurdnya minta ampun guys. Tengok gaya perempuannya gini kan. Aduh, ini memang parah guys, absurd memang ya. Ini adalah tingkat kebodohan tertinggi yang dimiliki manusia inilah Tampar gini. Yang beginian ini apa ya? Saya ya mohon maaf ya, sebodoh-bodohnya Luis Prasetyo, Tampar jauh lebih bodoh guys, serius. Luis Prasetyo itu masih ada sedikit kejelasannya, masih ada sedikit guys. Contohnya waktu dia kemarin tuh posting tentang Pendeta Gilbert yang maupun yang tidak komentar, saya ngerti dia pasti nyalakan Pendeta Gilbert. Itu cerdas di situ dia, saya puji video itu kan. Tapi Tampar saya tidak pernah puji sama sekali. Memang kebodohannya sangat hakiki, mutlak kebodohannya guys, Tampar ini. Amat super duper bodoh, nggak ada cerdas-cerdasnya. Tulis itu masih ada cerdasnya, walaupun cuma sedikit gitu kan. Ini dia kalau dia nggak punya sama sekali. Dia adalah kerak paling bodoh di tingkat tertentu, paling bodoh terbodoh-bodohnya di bawah guys. Nah itulah dia. Kebanyakan wanita, bagaimana mungkin satu lelaki mendapatkan 72 bidadari di surga? Ya saya tanya sekarang ya, Anda raja di istana. Nggak mungkin Anda dapatkan 72 pelayan wanita cantik. Ya, nggak mungkin. Ya mungkin saja. Anda raja, di surga nanti kita raja guys. Istri kita ratu. Kita raja dan ratu. Kita dapatkan pelayanan maksimal. Nggak mungkin di surga tuh kita melayani, saya layani istri saya layani saya gitu kan. Apa bedanya sama dunia? Mending saya di dunia saja gitu kan. Nah makanya surga tuh penuh kenikmatan. Ya, perlu ada pelayan-pelayan untuk melayani kita, karena kita bukan lagi melayani, tapi khusus hanya melayani. Kita raja, isi kita ratunya guys. Itu logikanya. Nah, itu dia. Kemungkinan bidadari di surga itu bukan wanita. Mungkin semacam robot atau alien yang pekerjaannya menyedot penis lelaki muslim, seperti mesin penyedot susu sapi. Salah ya. Allah menciptakan makhluk namanya bidadari ya. Bukan, jadi bidadari itu sama kayak manusia ya. Bentuknya, jadi maka dikatakan ya, wanita itu cantik. Ya, bidadari itu kan wanita cantik. Wanita yang cantik yang belum pernah lihat di dunia. Dan nanti si anak itu jauh lebih cantik pada bidadari itu. Jadi bidadari itu sudah lebih cantik, ya kan? Apalagi isi Anda. Ini betul-betul bidadari, wanita cantik itu guys. Isi Anda itu sudah bidadari. Ini bukan robot atau alien, bukan. Manusia juga. Tapi bukan sama kayak kita yang punya hak untuk dilayani. Mereka nggak punya hak dilayani karena mereka adalah penciptaan yang bukan diuji. Ingat ya, ada penciptaan yang diuji, yaitu jin dan manusia. Kita diuji guys, di dunia diuji. Mereka dari nggak diuji. Diciptakan hanya kayak gini loh, kayak Anda kayak Tuhan membuat sesuatu, yaitu pasangan Anda diciptakan, tapi dia nggak diuji gitu. Dia nggak merasakan kematian, nggak merasakan dilahirkan, nggak merasakan diuji dengan misalnya cobaan hidup. Tiba-tiba dia diciptakan itu aja di surga. Nah, gitu guys. Jadi dia manusia, tapi beda sama manusia, paham nggak? Jadi dia adalah tipe manusia yang nggak diuji, nggak melewati ujian. Makanya dia diciptakan hanya untuk melayani. Sama kayak malaikat. Mereka diciptakan hanya untuk berzikir kan. Nah sama kayak ini. Betul-betul manusia, bukan robot. Jadi kita tuh betul-betul nanti sensasinya tuh dilayani sama manusia, bukan sama robot guys. Itu logikanya ya. Jadi Anda harus paham ya, bukan alien, bukan aneh-aneh, enggak. Kamu mau masuk surganya muslim? Tidak. Amit-amit. Saya juga tidak mau. Surganya muslim terdengar seperti neraka. Oh, jadi kalau itu kayak neraka. Jadi kalau jadi gini, Anda tidur sama istri Anda itu kayak neraka gitu. Anda menikmati bergaul dengan istri Anda, tidur dengan istri Anda,
dilayani oleh pelayan-pelayan cantik, itu ke neraka. Itu neraka. Ini absurd guys ya. Betapa bodohnya orang berdua ini. Suatu nikmat seperti itu yang semua orang menginginkannya. Di dunia ini kita bisa bergaul dengan istri kita, bisa tidur dengan istri kita selalu cantik, selalu perawan, kita dilayani lagi oleh pelayan-pelayan wanita cantik. Coba ada apa-apa nanti tinggal minta saja, pelayan ambilkan ini. Kalau sekarang kita kan masih repot nih, mau makan ambil sendiri atau suruh istri juga punya hak loh dilayani di surga, bukan hanya kita. Makanya itulah gunanya bidadari. Di surga yang begitu indah, yang begitu enak, dikatakan sama kayak neraka. Belum tahu dia neraka mungkin ya, belum tahu dia neraka. Di neraka itu Anda dibakar dengan api yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api di bumi. Anda bayangkan itu, panasnya api. Api bumi saja Anda tidak mampu nahannya. Masa samakan dengan kita mendapatkan kita bisa bergaul tidur dengan istri kita yang cantik, yang selalu perawan, dan lain-lain cantik. Masa samakan dengan itu guys? Kita punya istana di surga nanti, sungai-sungai yang mengalir, kolam susu, buah-buahan yang merendah gitu, segala macam, makanan enak. Di dunia itu sama kita tuh kayak jadi raja. Semua kita minta dipenuhi, ya kan? Anda mau makan enak, tinggal minta bidadari. Anda mau tidur dengan istri Anda yang selalu perawan dan cantik, dikasih istri Anda selalu begitu. Di mana letak nerakanya, di mana coba logikanya? Ya kan? Ini logika orang ini memang absurd, guys. Kasihannya wanita muslim, menderita di dunia, menderita di akhirat. Wanita muslim di akhirat nggak menderita, senang. Mereka bisa tidur dengan suami mereka, ya istri saya itu nanti di surga tidur dengan saya, bukan tidur dengan pria lain, ya kan? Saya ya di surga nanti, gini guys ya, di surga nanti itu beda sama dunia. Laki-laki punya kemampuan seksual yang sangat tinggi. Ini nggak ada ceritanya kayak dunia nih kan. Aduh, suamiku tidak dapat memuaskan aku. Kan ada tahu ada iklan-iklan itu kan. Suamiku kurang jantan gitu kan. Atau suamiku tidak dapat memuaskan aku. Gitu kan di dunia. Yo, suamiku impoten. Atau suamiku cepat keluar. Di surga nanti nggak ada cerita hal itu. Nggak ada. Kadang-kadang ada istri kan. Aduh, kadang-kadang istriku mampu memuaskan, dia cari laki-laki lain. Atau suamiku tidak memuaskan, dia pakai alat sex toy itu kan. Di surga nggak ada jaminan 100% suami Anda dapat memuaskan Anda di surga. Karena suami Anda diberikan kekuatan seksual yang amat sangat luar biasa. Jadi tidak ada ceritanya perempuan itu tidak dipuaskan di surga oleh suaminya, nggak ada cerita. Laki-laki juga gitu. Karena cerita dia tidak dapat dipuaskan istrinya gitu. Jadi sama-sama nikmat suami istri. Ada mereka hubungan di surga nanti sama kayak di dunia, tapi dalam versi yang lebih canggih, lebih tinggi. Di dunia mungkin ada namanya impotensi, ada namanya ejakulasi dini, ya kan? Ada namanya ketidakpuasan pasangan suami istri. Di surga tidak ada kan teman itu. Semuanya puas. Suami akan puas pada istrinya, dan istri akan puas pada suaminya. Dan di dunia, istri masih melayani suami, istri masih melayani anak-anaknya, masih melayani orang tuanya, bahkan melayani masyarakat kan, atau melayani bosnya. Ya, istri misalnya kalau istri bekerja nih, berarti kan dia melayani bosnya, bahkan yang melayani pelanggan. Orang bekerja tuh kan, pelayan kayak ada orang wanita bekerja di restoran, pelayan ambilkan saya itu dong piring, ambilkan saya mau pesan ini dong gitu kan. Di surga mereka dilayani wanita itu. Coba, mereka adalah bos di surga, laki-laki bos, perempuan bos di surga. Mereka apa-apa tinggal mintanya kepada siapa? Bukan kepada suaminya, langsung ke pelayan. Kata istri ya, pelayan aku mau steak ya, ambilkan. Pelayan, aku mau ini ya. Udah hidupnya kayak raja dan ratu, guys. Gitu loh. Tapi wanita tuh di surga tuh hidupnya kayak ratu. Ratu yang punya suami yang tampan kayak pangeran, yang kayak raja. Jadi ada bayangkan ya, di surga nanti tuh sama kayak dunia tuh kayak sepasang ratu dan raja. Ratunya ganteng, gagah perkasa, kuat fisiknya. Ya diajak berapa ronde pun tidur hubungan intim oke, gitu kan, memuaskan, strong itu kan, wanitanya juga, ratunya juga cantik, super cantik, ya kan, bisa memuaskan laki-lakinya, ya. Lalu raja dan ratu ini dilayani oleh pangeran cantik, itu kan
Itu kan udah kayak surga dunia, guys. Orang semua mimpi jadi raja, ya kan? Makanya ada lagu itu kan, apa yang gua harap jadi raja gitu kan. Memang impian semua orang di raja dan ratu gitu. Makanya kayak raja dan ratu kayak Inggris itu orang semuanya iri gitu kan. Ada enak kali di raja dan ratu itu kan. Nah, di surga begitu nanti. Kita semua akan jadi raja dan ratu. Ya, bahkan para jomblower pun akan jadi raja dan ratu. Karena ratunya dari bidadari, bukan dari istrinya. Karena dia nama jomblo kan di dunia nggak sempat punya istri, guys, gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya wanita tuh menderita di surga, nggak ada. Kecuali wanita yang masuk neraka, itulah Anda nanti. Anda akan menderita di sana, ya kan? Karena mulut Anda yang keji ini ya, yang mau terbalikan jalan Quran karena tidak paham, itu nanti akan dibakar pakai api lidah Anda ini, ya. Anda akan merasakan siksa di neraka nanti. Lidah Anda akan dibakar api, ya kan? Tubuh Anda itu akan dibakar api, ya kan? Apinya panasnya 70 kali lipat dunia. Anda nanti akan merasakan siksa neraka, ya. Tidak akan, kalau wanita-wanita kami, wanita-wanita beriman dalam masalah itu akan merasakan seperti ratu di surga. Kita laki-laki beriman akan merasakan seperti ada di surga nanti. Kalian berdua, ya, kalian akan jadi ratu dan rajanya neraka. Jadi kebalikannya ya, di sana Anda tidak akan dilayani. Anda akan diazab terus gitu kan. Jadi ibaratnya kayak kalau kita tuh kan raja dan ratu di dunia, ya kan, di surga. Mereka tidak. Mereka tuh ibaratnya di dunia ini kayak orang yang diazab, disiksa di dunia. Kayak orang yang yang Anda tahu lah kayak para budak gitu kan. Dulu ya, saya bukan mau menghina para budak ya. Maksudnya tuh ya dilakukan seperti itulah, disiksa, diazab gitu kan. Nah, makanya Islam tuh mau membebaskan perbudakan dengan turunnya ayat bagi barang siapa yang orang yang bebaskan budak dia akan mendapat pahala sekian. Maka mau lomba kaum muslimin itu bebaskan budak, guys. Itulah poinnya. Kalau saya jadi wanita muslim, saya pasti sudah memilih untuk murtad. Iya. Banyak. Ya, Anda nggak perlu jadi wanita muslim. Karena kalau ada wanita muslim nanti Anda akan jadi ratu di surga. Ya kan? Anda kan nggak mau itu kan? Anda lebih milih jadi pesakitan di neraka. Kan ya silakan, itu pilihan Anda. Jadi Anda kan sama kayak iblis gitu. Dikasih surga nggak mau, kemudian neraka, ya silakan, itu hak Anda. Kalau wanita-wanita kami kaum muslimin, para mualaf juga, itu akan jadi ratu di surga, dan kami laki-laki jadi raja di surga. Anda kalau jadi orang tersiksa, diazab di neraka, silakan, ya kan? Itu pilihan Anda. Yang sudah murtad keluar dari Islam. Nah, kita selesaikan video ini sampai di sini aja ya. Oke. Sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kamu. Makanya ngaji, minimal saran saya ya, belajar dulu cara baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu Anda pelajari, baru yang lain-lain. Itu aja nggak beres. Lalu kaji pula tentang jilbab, kaji pula tentang surga neraka. Aduh guys. Udahlah, gimana ada dengan tingkat IQ yang serendah itu, dengan tingkat kebodohan IQ paling rendah itu Anda mau bisa memberikan kita pengajian? Anda tuh yang perlu ngaji dulu gitu kan. Makanya guys ya, janganlah kita nggak masalah jadi orang bodoh, nggak masalah ya. Ya mau bilang mana lagi? Yang masalah itu adalah ketika orang bodoh tuh mempertontonkan kebodohannya, itu masalah di situ. Jadi ketika orang ini jadi orang bodoh silakan, tapi jangan tunjukkan kebodohan Anda gitu. Udah tahu Anda bodoh dalam hal agama Islam, ya buktinya apa? Ngomong Sallallahu Alaihi Wasallam aja nggak mampu, itu tandanya Anda paling bodoh ya. Orang oke lah, minimal dia bisa baca itu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oke, tes pertama lulus. Ini tes pertama aja nggak lulus, baca itu aja nggak lulus gitu. Mau sosok mengkaji pula gitu kan? Ini guys ya, aduh, makanya benar kata Rasulullah, ini akhir zaman. Akhir zaman itulah orang-orang yang tidak punya ilmu akan ngomong gitu kan, dan akan didengarkan, memang didengarkan. Yang dengarkan siapa? Orang-orang yang berilmu juga, orang-orang yang memang bodoh juga gitu, ya kan? Makanya saya katakan ini akhir zaman.
orang-orang seperti ini yang tidak berilmu itu akan banyak ngomong. Makanya dengar ya Tamparagi, Luis Prasetyo, siapa lagi yang lain-lain itu semuanya kayak gitu ya. Kita cukup paham aja kita ini waktu zaman. Nah makanya saya selalu mengkonter orang ini ya agar tidak banyak orang yang tersesat ya. Makanya dukung terus channel ini ya, sebarkan video saya ya agar semua orang itu tercerahkan dan tidak gampang sesat oleh orang-orang yang sosok memberikan pengajian padahal mereka yang seharusnya perlu ngaji gitu, belajar ngaji. Oke guys, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kalau saya tidak akan kasih jempol, thumbs up, tapi thumbs down ya. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.